begitu, Bu. Kodoni nggak boleh menafsirkan kitab orang. Maksudnya menafsirkan? Contoh misalnya ada ayat gitu ya, kita tidak boleh menafsirkan ayat itu berdasarkan pemahaman kita. Tetap kita harus menghargai pemahaman mereka, tapi kita adu domba, Bu. Nah, jadi kalau ada ayat-ayat yang berkontradiksi, itu yang kita sodorkan ke mereka. Tolong dong jelasin, ini kok yang ini satu begini tuh, maksudnya gimana? Justru itu ya. Satu itu. Kadang-kadang susah dijelasin juga sama pendeta. Satu itu. Kedua, saya adu domba dengan kitab. Jadi di dalam kitab mereka, Bu, ini sebenarnya 2/3-nya ini adalah kitabnya orang lain, Bu. Ini kitabnya Yahudi. Oh iya, perjanjian lama Kristen, yang perjanjian lama ini. Tanah. Nah, ini punya Kristen. Kan mereka jadi satu begini. Setelahnya masuk. Karena ambil punya bursa sebenarnya. Nah, jadi orang-orang Kristen itu sebenarnya menafsirkan kitab orang Yahudi menurut kacamata mereka. Nah, kita juga nggak boleh. Nah, ini yang kadang sering saya bukakan ke orang-orang Kristen, bahkan pendeta. Saya bilang, Pak, ini tauhid, kalau ini bukan tauhid, Pak. Saya bilang, ini pagan, Pak, kalau gitu. Kok bisa bilang pagan? Ada buktinya di sini. Di sini ngomong ini ajaran Helenistik, gitu. Gitu. Ini makanya saya idola sama Korodi. Kenapa? Saya waktu masih kuliah dulu, tahun 93 gitu. Saya tuh sholat istiqoroh. Saya mau tahu Tuhan, kenapa ajaran yang harusnya murni menjadi rancu gitu. Nah, di situ saya dapat semacam hidayah gitu. Dan tahun sekian setelah ada YouTube, setelah ada Kodoni, terjawab semua. Pemahaman saya sama. Oh gitu. Kodoni. Makanya saya, wah ini nih yang saya dapat. Bahwa ini mixing, ini kepentingan Romawi, ini Paulus punya ini supaya Romawi bisa masuk Nasrani. Itu kan gitu intinya. Betul. Itu saya dapat waktu tahun 90. Karena banyak teman-teman yang juga berkecimpung di dalam area ini. Makanya saya sebenarnya, wah ini nih saya dapat. Itu pemahaman kita yang masing-masing apologetis kan belum tentu sama, Bu. Jadi masih banyak teman-teman Kristen, teman-teman Islam, apologet Islam yang menggunakan kitab Bible mereka, tapi masih menggunakan kacamata Islam. Masih banyak yang begitu. Saya nggak mau, karena saya diajarin sama MUI. MUI kan juga harus menjaga kerukunan umat beragama, gitu kan. Mereka bilang, Bapak harus bisa membedakan kitab suci orang. Kita juga tidak mau Quran ditafsirkan oleh orang selain Islam, betul kan? Yang berhak menafsirkan Quran ya ulama Islam, yang berhak menafsirkan kitab Yahudi, yang berhak menafsirkan Kristen ya Kristen. Biarin masing-masing, tapi kita jangan seperti Kristen memperkosa penafsirannya Yahudi, gitu. Itu yang saya lakukan, Bu. Jadi saya cuma adu domba. Iya. Di rumah di sebelah mana? Tapi malah temennya kita sendiri ya. Jadi ngerti. Jadi saya nggak dapat terjemahan di lobby B. Oh di lobby B. Lari ke lobby B. 93 ke 2024 lama. Ya. Oh, ini nih saya ini pemahaman. Jadi saya dapat semacam hidayah lah gitu waktu tahun 93. Pemahaman saya itu di dalam hati saya. Alhamdulillah. Oh ini kepentingan Romawi lagi nih. Paulus perjalanan. Kalau Iya, Mbak Suci lagi. kalau Bu Aisyah sebut ini apa? Kita bareng Kristen. Injil. Nah, masih ada kan bukti. Injil. Padahal Bible Atau Alkitab gitu ya. Injil yang mana, Bu? Di dalam Quran kan sering disebutkan Nabi Isa AS diberikan kitab Injil. Apakah ini? Sudah bukan. Jadi kalau bukan, kita jangan sebut ini Injil. Tapi tetap ada pengabaran Injil di situ. Tinggal sedikit Istilah mereka lah ya. Istilahnya maksudnya mereka. Karena di sini juga ada tulisan begini, Yesus memberitakan Injil. Berarti kan maksud ini diberitakan Yesus kan nggak mungkin. Kalau di sini menceritakan Yesus memberitakan Injil, berarti itu adalah wahyu yang diterima Yesus. Nah, kita umat Islam jangan sebut ini Injil. Iya, harus pakai Bible. Bible aja, Bu, bahasa Inggris lah mulai. Bukan dokter. Ya maksudnya Bible itu Inggris dari kitab suci ya? Iya, Bible bahasa Inggris, Bu. Dari bahasa Yunani Biblos. Biblos itu kumpulan kitab-kitab. Paling sejauh-jauhnya kita sebut Holy Bible gitu, untuk menghormati mereka. Gitu. Tapi kalau kita sebut Injil, Injil yang mana nih? Injil yang diterima Nabi Isa atau bukan? Padahal ini bukan yang diterima Nabi Isa. Kalau saya mendengar ustadz-ustadz sebut itu Injil, aduh,
Salah tuh ya. kasihan, sayang gitu. Salah sebenarnya. Makanya saya kemana-mana bawa ini, saya tunjukin bu ke jamaah. Apakah ini Injilnya Nabi Isa? Ntar dulu, bukan. Nanti ada lagi kitab ini namanya Tanakh ini. Apakah ini Torah dan Zabur yang di Quran? Bukan, cuma Sudah nggak ada ya? sudah nggak ada, namanya cuma Wahyu. Nah, Iya. ini kitabnya orang Yahudi nih. Nah, bahasa Ibrani. Oh iya iya. Bahasa Ibrani. Tapi ini udah bukan itu ya, ini udah holy mereka holy. Iya, jadi ini yang disebut dengan Taurat di sini ini bukan tulisan Nabi Musa alaihissalam. Saya bisa pastikan. Iya. Ada referensinya. Jadi jangan bilang ini Taurat gitu. Iya, iya. Jadi maksud saya cuma pengen bilang sama jamaah gini. Kita sering membaca di dalam Quran ada Taurat, Zabur, Injil. Apakah Taurat, Zabur, Injil ini Bible-nya Yahudi dan Bible-nya Kristen? Bukan. Bagus, jadi kita nggak berantem gitu malah. Iya. Kalau orang Islam bilang ini Taurat yang di Quran, nah, bisa nggak buktikan bahwa ini tulisan atau paling tidak ditulis oleh pengikut Nabi Musa alaihissalam? Nggak bisa. Jaraknya 1000 tahun bu, Iya. Nabi Musa sama ini. Kalau di film kan ditulisnya di batu ya. Nah itu, saya juga bilang sama jamaah gini, sejauh-jauhnya kita mau mengimani Taurat itu hanya yang tertulis di batu. Batu. Ya sama Dan sempat pecah kan? Kan memang dipercayain sama Nabi Dipercayain sama Musa. Nabi Musa kan? Nah, sejauh-jauhnya cuma kecewa. Ya, halo men. Ini adik sepupu saya. Oh, iya. Mas Ahmad, ini Omet. Nah, bu, Iya. di Quran yang membuat patung sapi berhala untuk disembah Israel siapa bu? Siapa lagi? Samiri. Iya, Samiri ya, Di Samiri. sini siapa bu? Siapa? Nabi Harun. Oh, jahat banget ya. Padahal Harun kan Abangnya Nabi Musa. Iya, abangnya Musa. Nabi juga. Oh, Nabi bikin patung untuk disembah? Iya, Samiri. Di sini. Malah Harun tidak bisa Mencegah. Samiri. Samiri ternyata bu, kalau diteliti dari asal namanya Samiri, ternyata itu kalau menurut orang-orang sejarah dan filologi itu nama orang Sini. Jadi kemungkinan besar yang membuat patung itu adalah orang Mesir yang mungkin sudah menikah orang bangsa Israel, ngikut keluar dari Mesir, Ikut Bani Israel. sudah terbiasa nyembah patung. Iya. Ketika Nabi Musa belum turun, dia yang membuat patung. Bukan Yahudi asli, bukan Yahudi asli. Iya. Bukan. Masuk akal. Nah di sini Nabi Harun, Wah, oh iya ya. Baru lihat loh ini kayak gitu. Nabi Lihat tuh. Ya. Kan udah pernah lihat Arun. Taurat. Ya. Iya. Udah pernah lihat Taurat. Kulitannya itu udah pernah ya. Di videoin dong, di videoin. Ini Taurat, jangan gitu. Bukan, ini bukan Taurat. Taurat versi orang segala. Misi ya. Itu dari kelompok Yahudi namanya Masoretik bu. Nah itu kayak gini-gini saya jadi banyak kumpul. Dibully semua kok ya? Hah? Dibully semua kok ya? Asik. Kalau saya tidak sampai belajar bahasa Ibraninya. Dulu sempat belajar, cuma saya pikir-pikir kalau saya mendalami bahasa Ibrani, saya nggak dapat yang global konteksnya gitu. Iya. Materi-materi untuk kristologi itu kan banyaknya dalam bahasa Inggris pak. Iya. Itu yang saya cari. Gitu. Teman-teman kita banyak yang bisa bahasa Ibrani, tapi mereka yang tahu ya cuma itu aja. Ada masalah apa di situ mereka nggak tahu. Malah mereka cari tahu dari saya ada masalah apa di situ gitu. Tapi ini tulisan Ibrani memang begini. Ya, cuman aslinya begini bu, aslinya. Itu kan sudah ada harokatnya. Udah ada rokatnya ya. Ah. Aslinya kayak alat pudul gitu. Kebalik ya. Enggak. Benar-benar bu. Harokatnya kenapa di bawah? Kalau Ini kan kalau Arab kan begini. sama bu, Ibrani juga dari kanan dan kiri. Semitik ya. Iya, sama juga itu juga dari kanan Udah ke kiri. direkam Nah, belum, kan? aslinya begini bu. Belum direkam kan? Udah rekam buat Orang dulu ya. Ini Ibrani gundul nih. Ini sudah ada harokat. Kan di Ibrani berarti tulisannya begini. Sepertinya enggak. Enggak ya? Enggak. Ibrani Ini Enggak, itu kalau Musa. yang ini dipakai oleh orang-orang Yahudi Yerusalem di daerah selatan Palestina. Kalau yang ini yang gundul, Oh, ini udah ada. ya ini ada tanda baca. Iya. Kalau yang masih gundul, ini dipakai oleh orang-orang Samaritan gitu. Orang Samaritan itu orang-orang Israel juga,
keturunan Nabi Pusing Yusuf gitu. alaihissalam yang memisahkan diri dari orang-orang Yahudi kebanyakan. Mereka Bukannya di Mesir tuh mereka, itu enggak ya? Enggak ya? Mereka jumlahnya sangat-sangat sedikit bu, nggak sampai 1.000 orang. Sekarang masih Tapi ada. turunan Nabi Yusuf. Turunan Nabi Yusuf. Yusuf bukannya lama di Mesir ya? Iya, jadi kan Nabi Yusuf alaihissalam punya anak namanya Efraim dan Manasye. Dari Efraim ini keturunannya adalah orang-orang Samaritan. Oh, anak-anaknya Nabi Yusuf dia nggak tinggal lama di Mesir, berarti dia Tinggal di Mesir juga, tinggal di Mesir. Cuman kan dari keturunan Yusuf, Efraim, Manasye, dari Efraim turun sampai ke Samaritan. Itu mereka juga ikut keluar dari bangsa Mesir. bersama waktu Eksodus itu. Waktu Exodus. Cuman ketika masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka menyendiri di daerah utara. Utara itu disebut dengan Samaria. Oh, gitu. Itu kan tidak sama dengan orang-orang Yahudi yang boleh dikatakan kaum dari Yehuda, kaum Benyamin. Itu mereka memisahkan. Yesus kalau di kitabnya orang Kristen melarang murid-muridnya ke negeri ini, ke negeri Samaritan ini. Nggak boleh sampai ke sana. Jadi Yesus bilang ada ini lain lagi, lagi. komunitas lain lagi. Nah ini mereka mengaku sebagai penjaga Taurat bu. Gitu. Itu mereka memang benar-benar masih mengikuti Taurat benar-benar. Sampai sekarang. Sekarang nggak sampai 1.000 orang pak. Tapi bukan Taurat yang tertulis ini. Yang ini yang Oh, mereka yang justru pakai. yang ini. Yang mereka pakai yang ini nih, yang gundul. Yang gundul ini. Oh, kitab kuningnya tuh. Kitab unik. Nah, kitabnya orang Samaritan sama kitabnya orang Yudea atau Yerusalem. Kitabnya sama bu, 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Tapi dari 5 kitab ini yang sudah dibuat ini perbandingan bu. Ini kan ada huruf-huruf yang tebal nih bu. Ini beda. Bedanya ada 6.000. 6.000 perkataan. Beda-beda. Oh. Beda kata-kata, beda arti. Kata. Mungkin ada yang tulisan Beda arti tapi beda syariatnya, bisa beda perintahnya nggak gitu? Bisa. Kan komandemennya itu. Oh enggak, kalau yang Ten Commandment-nya sama. Tetapi banyak sekali perbedaan itu. Contoh begini, Di tafsirnya contoh berarti. orang Kristen zaman sekarang memandang Nabi Ismail itu orang yang suka perang. Karena di kitab mereka ditulis, nah Ismail itu lakunya seperti keledai liar. Iya. Ya, keledai liar. Tangan dia akan melawan orang lain, orang lain akan tangannya akan melawan dia. Itu pandangan orang Kristen karena melihat Bibelnya Yahudi yang ini, bukan yang Samaritan. Kalau yang Samaritan bilangnya apa? Ismail itu orang yang subur. Dia akan banyak membantu orang. Dia akan tinggal bersama saudara-saudaranya. Akan beda, padahal itu ada yang sama. Jadi pandangan Padahal orang sama-sama, maksudnya sama-sama Taurat ceritanya nih. di dalam kitab yang sama Iya. yang mereka punya, Nabi Ismail digambarkan bukan orang yang suka perang, tapi orang yang banyak keturunan gitu. Kalau yang itu Ismail, Delia, orang yang suka perang, jadi nurun nyambung ke Kristen. Makanya Kristen punya sentimen kepada Islam karena dianggap kita orang-orang yang keturunan dari Ismail, mengikuti ajaran Ismail yang suka perang. Nanti dibitanya teroris, gitu-gitulah. Ini kan intinya kan kecemburuan ya, bahwa Mesias terakhir bukan dari Ishak. Ada kayak gitu. Gini. Kalau itu di mana? Gini, kalau kalau yang Yudea sama Samaritan, konsep Mesiasnya sama bu. Jadi Mesias itu nanti akan datang, dia harus keturunan Daud. Tapi harus melalui anaknya Daud, yaitu Raja Salomo. Nah, atau Sulaiman dari Salam. Kalau Kristen mengklaim bahwa Yesus itu kan adalah Mesias yang dijanjikan. Tapi di sini ada syaratnya, satu keturunan Daud melalui Raja Salomo. Di sini. Sedangkan Yesus kan disebutnya anak Maria, tapi kan bukan anak kandungnya Yusuf. Kalau di Kristen, Maria diceritakan punya suami namanya Yusuf, dijodohkan gitu sama kaumnya. Nah, bukan Yusuf Nabi kan? Bukan, Nah, ini Yusuf, Yusuf orang Yahudi yang memang dijodohkan kepada Maria karena Maria hamil tanpa hubungan suami istri. Yusuf ini berarti kan bukan bapak kandung Yesus. Buat orang Yahudi, ya walaupun Yusuf orang Yahudi, tapi buat orang-orang Rabi Yahudi itu menganggap kalau bukan anak kandung, kan berarti anak adopsi. Berarti bukan keturunan langsung Nabi Daud, bukan keturunan Salomo gitu. Jadi mohon maaf nggak diterima, makanya orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias. Kedua, kata orang Yahudi, Mesias yang mau datang itu nanti datangnya setelah tidak ada orang atau senjata, tidak ada perang. Ya, jadi Yesus turun kan masih banyak perang, sampai sekarang juga masih ada perang. Ya kan? Terus kalau kata orang Yahudi lagi, yang disebut Mesias yang mau datang itu
bukan Tuhan yang jadi manusia. Ini benar-benar manusia gitu yang lahir dari hubungan badan. Ada bapak ibunya. Ada bapak ibunya. Seperti Musa. Bukan Banyak Tuhan, kaumnya, ya. bukan Tuhan yang inkarnasi jadi manusia. Ya, ya. Makanya Yahudi menolak. Kira-kira gitu. Nah, konsep Mesias yang beda itu sampai sekarang belum selesai. Cuman kita Yahudi dipakai sama Kristen. Jadi orang Yahudi bilang di kitab kami di belakang tuh nggak ada tulisan to be continued gitu. Oh iya ada. Oh, gitu. Tapi sama orang Kristen disambung, ditempel dengan kitab mereka yang perjanjian baru. Oh gitu ya. Saya juga dulu tuh bingung tuh perjanjian lama, perjanjian baru. Itu saya mau tanya. Uh-huh. Kan Nabi Isa di kan kitab Injil. Nah, kitab Injilnya itu yang berarti nggak ada sama sekarang ya? Ini kalau kita baca Quran surat Maryam di ayat ke-30, Nabi Isa alaihissalam ketika masih bayi, masih dipegang ibunya di buayan begini, Nabi Isa alaihissalam kan sudah bisa ngomong. Ketika itu Nabi Isa alaihissalam sedang membela ibunya yang dituduh berzina oleh kaumnya. Dia juga mengaku akhirnya bahwa aku adalah hamba Allah dan aku diberikan kitab Injil. Tapi kalau bayi diberi kitab Injil, apakah kitab yang jatuh dari langit? Kan bukan. Berarti dari kolbu ya? Ya, jadi yang namanya kitab Pak di dalam bahasa Arab itu bukan hanya artinya wahyu yang ditulis, tapi juga bisa berupa ketetapan, perintah atau hukum. Nah, jadi kan Nabi Isa alaihissalam diberikan Injil sebagai hukum, perintah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bangsa Israel pada zaman itu. Tapi mereka juga masih pakai Taurat masih hukum Taurat pada eranya Nabi Isa masih dipakai. Masih. Yesus sendiri masih sunat, Yesus sendiri sujud, Yesus sendiri tidak makan babi, Yesus sendiri juga puasa, Yesus salawatan, sholawat, gitu. Disolawatin malah. Yesus disolawatin juga loh Pak. Ada ayatnya orang-orang Israel memanggil Yesus Hosana anak Daud gitu. Hosana sama sholawat itu sama. Bahasa Ibrani itu ya. Bahasa Ibrani. Artinya Injil itu adalah pelengkap saja ya, pelengkap saja kan? Taurat itu Di sudah saat ada. itu. Iya, di saat itu. Yesus bilang jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, tapi untuk menggenapinya. Malah dikatakan lagi lebih mudah langit dan bumi hancur dibandingkan satu iota pun dihilangkan dari Taurat. Iota tuh huruf begini Bu, yang paling kecil di sini. Ada huruf iot namanya. Titik. Cuman seperti tanda kutip satu itu Bu, itu namanya iot itu. Nah ini kan paling kecil nih. Nah ini yang disebut dengan iota. Oh itu nggak boleh hilang tuh sekecil Jadi itu pun. Yesus bilang di Bible lebih mudah kiamat daripada satu iota sekecil ini dihilangkan dari Taurat. Jadi artinya Taurat itu berlaku. Artinya Taurat tetap sebagai syariah, Ya. mungkin Injil tarekat kali ya. Ya, Nah, gitu. kurang lebih gitu. Betul. Ya, saya Ketemu di temennya. pendalam ini sekarang dari tahun 93 saya. Iya, iya. Saya nggak ada temennya. Oh. Sama siapa sih? Iya dari tahun 93 tuh saya penasaran. Istrinya pusing katanya, nggak usah dihubungin. Wah cuek aja nih. Nah, masalah gini Pak, apakah di sini ada nubuat untuk Nabi Muhammad SAW atau tidak? Di Bible maksudnya. Di Bible Yahudi dan di Bible orang Kristen. Kan banyak dai-dai, ustadz atau mungkin yang mujahid-mujahid Islam klaim bahwa di dalam kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen ada nubuat untuk Nabi Muhammad SAW. Apakah ada? Karena apa? Karena di Quran surat Al-A'raf ayat 157 dikatakan mereka beriman kepada Nabi yang ummi yang namanya tertulis di Taurat dan Injil. Nah, karena orang kita masih berpikiran bahwa Taurat Injil itu kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen, makanya mereka mencari-cari di situ ada nggak namanya tertulis. Padahal nggak ada. Sebetulnya ada di itu tuh koneksi neuron di kolbu tuh. Iya, di kolbu itu adanya. Apa yang Nabi itu ajarkan kepada umatnya, ya itulah sebagai satu bentuk kesatuan kitab. Banyak yang memang ada satu ayat pada situ Pak. Dalam bahasa Ibrani itu Muhammadin.
Muhammadim ya. Ada tulisannya Oh, Muhammadim. Ibrani ya, bahasa Ibrani ya. Cuman Muhammadim itu artinya yang terpuji. Ya memang betul. Iya. Nabi Muhammad SAW juga memang artinya terpuji. Tetapi kata itu dipakai oleh orang Yahudi untuk menunjukkan sifat seseorang, bukan untuk Nabi Muhammad SAW sendiri sebenarnya. Sesuatu nama ya. Ya, tetap denial, tetap ada penolakan intinya kan. Iya. Jadi kalau orang Islam klaim bahwa di dalam kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen ada nubuat untuk Nabi Muhammad SAW, apa bedanya kita dengan orang Kristen yang menafsirkan kitab orang lain? Sekarang pertanyaannya kan gini, apakah kalau di dalam kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen tidak ada nubuat untuk Nabi Muhammad SAW, apakah Quran salah? Tidak kan? Karena yang maksudnya kitab itu bukan cuma hanya buku, hukum, ketetapan, perintah. Wahyu itu adalah wahyu gitu Pak. Ayat kaunnya. Iya. Karena kan itu tuh yang ditemukan di jantung manusia tuh. Iya. Jadi Institute of Heart Math itu yang dibikin untuk meneliti kalbu kan baru tahun 98 itu kan mengatakan ada suara Tuhan kan di kolbu. Jadi di kolbu tuh ada otak memang di jantung itu, di jantung ada sel otak itu yang jumlahnya 40.000. Jadi dikatakan setiap orang yang sudah lahir itu udah ada sambungan tipis suara Tuhan. Tempat menampung gitu ya. Iya, suara Tuhan. Maka itu tadi makanya waktu Koko Dodi bilang bahwa Injil. Mik, mana Mik? Oh ini, udah peka ya. Ini dikit nih. Lanjut boleh. Terus itu. Terus itu. Wah, Kita setting lagi nih. kapan lagi? Ya, saya terus mencari-cari terus untuk mencari-cari tahu apa namanya konektifnya. Iya, mudah-mudahan nyambung gitu ya. Ada sesuatu yang pengen saya diskusi sama gue. Bener. Begitu. Sebagai psikolog. Sebagai dokter sebenarnya. Iya. Bener, ini dalam rangka membela agama ya. Mudah-mudahan kita bisa. Mungkin udah bisa ditinggiin lagi bukunya. Oh ya. Samping. Samping. Masih nggak percaya, nggak percaya. Kita juga nih, Masya Allah. Yang dulu kamu yang Sebulan kita. hampir kita campur ke Surabaya kalau di buku. Iya. Kapan tuh kita? Kalau kita ada seminar di Surabaya, kita cari Kodoni gitu. Karena di Google masih di Surabaya beliau gitu. Tulisannya ya, Amerika dapat ya. Lanjut kan? Wah, udah 17 menit ngerekam. Tapi cuma ada pembukaan ya. Ini ada pembukaan. Biar nggak terlalu ya. Nggak usah buka-buka ya. Nggak usah buka-buka, sudah terbuka gitu. Iya. Jadi ini nih kok maksud saya. Nah, gimana sih? Kalau gini ya. Oh, Jadi ya seperti ini. Oh bisa. Iya, iya. Sampai dia bisa. Iya, aku TV aja biar dari. Apa kita kolab? Apa kita kolab? Bisa kan? Sama ada kajian gitu. Iya, ayo bismillah. Nah, insya Allah, misalnya nanti bulan depan kita mau bikin event. Wah, ini nyambung nih berarti. Mulus. Buat di traffic. Udah kalau ke masjid sudah Uang buku pak. Tapi itu yang buat saya ini, takjub. Kayaknya cuma saya doang deh kalau selama di masjid bawa kitab orang. Bukunya banyak banget. Bukan bawa Quran malah bawa kitab. Jadi kan kok kalau di otak nih kan ada namanya sel Otak otak besar, iya. ini neuron gini nih. Nah ini jumlahnya kan 100 miliar gitu. Dia satu neuron kayak gini tuh kayak satu laptop, satu komputer. Dan ada 100 miliar di otak kita. Nah dia cara kerjanya ini kabel-kabel ini dia tersambung-sambung kok. Jadi kayak gini.
Ini nanti akan misalnya apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan gitu ya, apa yang kita lihat, itu dia terjadi sambungan tuh di otak. Ini posisinya di mana? Di semua. Oh, semua. Tetapi nanti terbagi-bagi. Ada yang nanti bagian depan otak kita ini, yang orang sering bilang lobus frontalis. Ini istilahnya bahwa awalnya di situ belum ada data. Sistem ada, tapi belum ada data di situ. Sehingga apabila kita belajar sesuatu, dapat nasihat sesuatu, melihat sesuatu, mendengarkan sesuatu, dia masuk yang di warna merah itu. Ya, lewat indera gitu kan. Dan yang terjadi itu tadi sambungannya kayak gini di dalam otak. Makanya kan kemarin itu ahli-ahli neuroscience yang mencoba untuk mengambil apa sih istilahnya ya, perumpamaan atau mereka mengatakan bahwa apa itukah yang disebut akal gitu ya, yang bagian depan sekali, karena setiap orang bagian prefrontal cortexnya itu yang persis di belakang dahi, sistemnya sudah ada, hanya itu yang nanti dimasukkan pengetahuan kah, prinsip hidup kah, nasihat, pengalaman, pengaruh lingkungan untuk dia masuk di sana lewat mata dan sebagainya dalam sebuah proses yang naik ke atas di sini gitu. Dari sini lewat persarafan dia naik ke sini. Tetapi waktu untuk tertanam di akal juga itu dipengaruhi juga oleh nafs. Ini emosi nih, otak emosi. Nah, dipengaruhi juga oleh batang otak, di mana batang otak ini sering punya fungsi yang fight or flight mechanism gitu. Kalau secara ekstrim serang dan kabur. Tapi ini memang kalau diambil hikmahnya, Allah menciptakan ini nih untuk melindungi kita dari serangan orang, yang serangan binatang buas, sehingga kita cuma dua tuh, fight or flight gitu ya. Tapi di kondisi tertentu dalam keseharian ini juga yang nanti sering membuat seseorang itu denial. Ya bagian ini nih, bagian ini mendengarkan sesuatu denial dulu dia, sehingga dia yang tidak masukkan lagi dulu di dalam akalnya gitu. Melihat sesuatu masuk ke sini denial gitu, sehingga dia tidak bisa masuk. Belum lagi ada emosi di sini. Nah di sini yang beragam nih, ada marah, kesel, sedih, ya sombong. Nah, ini ada di sini. Cemburu juga di sini. Ya ada di sini semua. Yang baik-baik juga ada di situ. Senang, menerima, syukur. Nah di sini nih, di sini ya. Pada kita bicara secara global. Nah kemudian yang unik adalah yang tahun ini, kita bicara jantung. Jadi kan kita tahu selama ini jantung sebagai pemompa darah, membawa makanan, nutrisi gitu. Tapi kemudian di tahun ini 91 ada penelitiannya nih, ini dokter Andre Armour dari Montreal, Kanada. Dia yang menemukan bahwa di ini nih, bagian ini kan serambi kanan nih. Serambi kanan dan bilik belakang itu ada sel otak yang kayak kita punya otak tadi, neuron. Nah kayak gitu. Neuron. Ya, hanya tadi kalau di otak 100 miliar, di jantung 40.000. 40.000 dia itu. Dan dia sama. Berarti kan ada 40.000 komputer di dalam situ. Prosesor. Ya, pasti ada data juga. Data yang basic program. Dan bisa juga data aplikasi kan, sebetulnya kan kalau komputer ini kan, laptop ini kan, ada yang dari pabriknya dan ada yang kita isi kan, kita isi. Tapi kita download gitu. Kalau yang di otak tadi sama yang di jantung ini ada koneksi tentang memori nggak Bu? Ada. Dia ada jalur khusus memang, jalur khususan antara otak dengan jantung ini. Nah yang unik itu sebetulnya kan dia cara kerjanya juga begini nih, kayak gini nih, tersambung-sambung kayak gitu. Saraf semua ya Bu? Ya, yang ada di 40.000 neuron. Nah, yang kalau kita ambil dari pernyataannya ini Imam Al-Ghazali di tahun 1110 tuh, ya lebih dulu lah daripada Andre Armour.
Imam Al-Ghazali kan bilang bahwa ada suara Tuhan di kolbu, di titik kolbu. Dan sebelumnya tuh Imam Al-Ghazali menceritakan bahwa kolbu itu adalah organ yang berrongga berada di dada manusia cenderung ke kiri, yang isinya darah yang hitam sekali. Itu definisi kolbu. Nah, berarti organnya merujuk ke jantung. Jantung, bukan lever yang kita sebut hati itu, ya, bukan juga paru-paru, karena paru-paru isinya udara, gitu. Ini dana. Nah, kemudian lagi Imam Al-Ghazali cerita lagi bahwa di situ ada suara Tuhan. Nah, rupanya kata para ahli ini si 40.000 neuron yang ini nih, ini karena memang adanya ini serambi kanan, ini kecil sebetulnya. Jadi kalau dikumpulin bentuknya kayak titik gitu, titik. Nah, baru lagi nanti tahun 98 ini, ya ini ada institusi kerjasama Arab Saudi sama UK yang meneliti kolbu, meneliti kolbu. Nah, mereka mengatakan begini, jadi setiap manusia itu sebetulnya di daerah sini nih, entah yang serambi kanan sini atau yang bilik belakang, itu sudah ada sambungan tipis suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Terhadap diri manusia. Tentu karena memang apa yang Tuhan mau sesuai zamannya. Itu tadi yang kau bilang, kau Doni bilang. Jadi Nabi Isa alaihissalam waktu mengatakan bahwa saya membawa Injil, ya itu sebetulnya di dalam kolbunya Nabi Isa. Bisa jadi itu suara Tuhan ada di situ. Yang ini, iya, yang sudah ada memang tipis itu jadinya. Begitu juga Musa, begitu juga Daud. Karena memang suara Tuhan itu sudah ada di kolbu, tapi dia memang masih tipis masuk maknanya gitu. Walau alam bisawab, tapi para ahli mengatakan kalau gitu suara Tuhan itu harus ditebalkan karena neuron ini bisa ditebalkan dengan cara mengulang-ulang. Ya, makanya kenapa ada proses pembelajaran mengulang-ulang agar si neuron ini yang tadinya tipis karena diulang jadi tebal sehingga memorinya ini jadi mudah teringat dan dia akan menjadi satu pegangan untuk menjalani prinsip kehidupan kan gitu. Berarti ini pula yang menampung Quran di kolbunya Nabi Muhammad SAW. Iya. Alhamdulillah. Iya, itu. Jadi ya para ahli mengatakan kalau gitu ada Al-Qur'an untuk umatnya Nabi Muhammad. Ya. Ada Al-Qur'an di kolbunya, kolbu kita masing-masing. Yang ini harus diperkuat dengan mengkaji gitu, baca Quran gitu. Maka mengapa di umatnya Muhammad saat ini, walaupun mungkin di awalnya karena dia lahir di keluarga yang berbeda agama, di kolbunya sudah ada Al-Quran. Tetap ada. Ya, sehingga satu ketika mungkin dia tertumpuk. Karena di sambungan ini ada sambungan basic program, jadi fiturnya sudah ada. Ada yang memang ada tambahan download dunia. Misalnya seseorang yang lahir bukan di keluarga Muslim, dia di keluarga non Muslim, mungkin waktu kecilnya diajarkan teori-teori ketuhanan di agama itu, dia akan tersambung juga ini. Ada sambungan baru sehingga kadang menutupi sambungan koneksi neuron suara Tuhan yang sudah ada. Dia tertutup. Jadi Bu, kalau misalnya ada hadis yang berbicara bahwa setiap bayi yang lahir itu sebenarnya adalah fitrah, itu. Yang Ibu Aisyah maksud adalah ini. Fitrahnya adalah itu sebenarnya setiap manusia ada suara Tuhan yang untuk berserah diri kepada Allah SWT. Hanya orang tuanya yang mengajari. Jadi ketika ada yang mengatakan bahwa dia menjadi kafir, berarti ininya tertutup. Masya Allah. Cover. Iya kayak gitu. Tertutup itu. Nah, jadi yang orang kafir itu sebenarnya tertutup ininya, Bu ya. Tertutup ya, kalbunya. Suara Tuhan tertutup dengan ajaran, pengalaman, peristiwa yang dia dapati sewaktu dia lahir di dunia dengan di keluarga yang bukan Muslim kan. Atau mungkin dia mengalami peristiwa-peristiwa misalnya kayak adik-adik pakai narkoba, misalnya dia dari keluarga Muslim juga kan, sebetulnya sudah ada sambungannya, cuman karena selama remaja bertahun-tahun dia pakai narkoba sehingga yang tersambung lagi adalah omongan quotes para bandar. Ada yang
nostalgia. Kalau sebel inget gue, kata Bandar. Kata Bandar gitu. Kalau lo lagi marah inget gue kan, kata Bandar kan gitu. Nah itu nyambung nih. Ingat kan tadi. Ya, apalagi kalau waktu didengarkan oleh seseorang. Jadi ada dua sebetulnya. Orang-orang ini mendengarkan bisa dimasukkan di otaknya, di akalnya, ya. Bisa orang double, tertanam di akal, tertanam di kolbu. Kan orang menerima sesuatu ada yang kadang cuman selewatan aja, dia nggak sampai di kolbu kan. Ya, berarti dia terekam di otak saja. Gitu. Nah, kalau di otak memang ini masih kosong. Ini yang nanti diajari juga misalnya faham-faham lain gitu. Ya kan? Nah, kalau di kolbu itu sudah ada sambungannya ini tipis itu suara Tuhan. Yang ini yang tertutupi dengan pertanyaan saya nih. Siapa yang mendesain ini? Allah. Ya. Jadi kalau orang tidak percaya ada Allah SWT yang menciptakan alam semesta dan manusia, dia berarti nggak pernah ngeliat ini, Bu ya? Iya betul. Jadi itulah makanya. Berarti kalau begini kan no desain berarti kan? Istilahnya ibaratnya kan gitu. Tidak mungkin ada orang bisa mendesain ini. Ini pasti yang mendesain adalah yang menciptakan manusia. Iya, Sang Khalik kan. Jadi kalau sejak Nabi Adam alaihissalam bahwa Allah maunya adalah itu tadi ya tauhid. Iya. Nah, ya itu sudah ada sambungannya sebetulnya sambungannya. Memang manusia diciptakan sebenarnya fitrah. Iya. Allah maunya apa terhadap manusia di dunia ini kan? Yang mengesahkan Allah, kemudian harusnya ngapain itu sudah ada sebetulnya sambungannya gitu. Maka juga kenapa salah satu hikmahnya Rasulullah pada saat umur 5 tahun dibelah dadanya ini untuk dibersihkan tadi supaya benar-benar sambungannya itu bisa jadi waktu itu barangkali tertutupi dengan adat istiadat Arab Saudi itu sebisanya yang sambungan yang apa yang Allah mau itu lebih kuat nantinya gitu. Nyambung ya sama dokternya Masya Allah. Kalau kita kan nggak perlu dicuci, makanya disuruh belajar. Belajar untuk sambungan yang sudah ada sambungannya ini kan mungkin tipis ya. Jadi Al-Qur'an mungkin tipis ya. Tapi karena kita baca, kita ulang, itu jadi tebal kan. Kemudian kita belajar artinya, dia ada tambahan sambungan baru. Jadi memberi makna baru terhadap ayat yang ada di situ gitu. Ya. Nah, ini yang makanya tadi waktu Doni bilang Nabi Isa mengatakan saya membawa Injil, karena di kolbunya itu sudah ada itu gitu. Ada nggak Bu orang yang kolbunya ini kan kayak saraf-saraf itu Bu ya? Ada nggak Bu yang pernah putus gitu? Sebetulnya aslinya bukan putus, memang belum tersambung. Jadi makin lama malah makin nyambung. Nyambung. Jadi aslinya ini neuron ini, jadi kalau kita cerita ini aslinya begini sambungannya, belum tersambung. Belum tersambung. Nanti ada zat kimia yang keluar di antara ujung-ujung kabel itu, ya. Ini yang ini jadi lem nanti. Jadi lemnya ceritanya. Nah, tapi di kolbu itu para ahli mengatakan sudah ada yang sambungan tipis itu suara Tuhan. Suara tipis. Yang lainnya kan karena neuron banyak nih, banyak sekali. Jadi ada yang sudah tersambung mungkin tipis gitu ya, itu suara Tuhan tipis misalnya kayak gini gitu ya, tipis-tipis. Ya, harus dipertebal kayak gini. Dengan cara kita mengulang apa yang Tuhan mau. Nah, itu kan apa yang Tuhan mau itu kan tuntunannya di kitab suci kan. Itu yang perlu diulang lagi, dibaca lagi untuk dia. Nah, sementara sambung yang lain nih ceritanya ya, ini kan udah terlanjur tersambung, kan belum tersambung. Dia tersambung juga apabila mendapatkan ajaran dari luar, dari orang tuanya gitu. Katakanlah misalnya buang sampah di tempat sampah ya, itu tersambung tuh. Ya, baru satu kali kalau baru pertama kali diajarin. Besoknya diingetin lagi, besoknya makin kuat kan ya sambungannya itu sehingga ingat baru buang sampah sehingga jadi menjadi habit, jadi otomatis kan seperti itu. Nah, cuman dikhawatirkannya biasanya kenapa kalau dari kecil
kita tidak ajarkan apa yang Allah mau, ditakutkannya ada sambungan baru yang misalnya mengajarkan faham-faham lain, ya kan? Trinitas misalnya. Ya seperti itu. Ya, itu bukan merek itu. Ya, atau misalnya quotes keduniawian bisa keduniawian, misalnya hukum ekonomi yang kita pelajari sejak SD, ya kan, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, itu dia akan tersambung kan. Dan kalau orang tersebut terus-terusan belajar ekonomi yang fahamnya itu kan makin kuat sambungan, makin tebal. Maka suara Tuhan yang mengajarkan hukum ekonomi yang manfaat buat diri sendiri itu ketutup. Ketutup. Jadi ini juga bisa dikatakan bisa membentuk karakter seseorang, Bu. Betul. Nah, tetapi asiknya itu kan ada istilahnya di relung hati yang terdalam. Iya. Wah, kan gitu kan? Saya tadi menangkapnya jadi begini nih. Jadi seolah-olah bukan seolah-olah ya. Jadi Allah memang sudah menciptakan manusia dan menyediakan tempat khusus ya untuk menyampaikan apa yang itu Allah mau gitu ya. Iya. Ini dia ya. Iya. Jadi ada orang kan kadang-kadang walaupun sudah terbenam tuh, dia punya sambungan suara Tuhan yang tipis tadi, tapi suatu ketika mungkin dia doa, ya Allah, saya tuh heran, bingung, kenapa konsep ketuhanan yang saya pelajari begini, kan ngomong gitu kan, itu bisa jadi, ini walau alam ini saya punya analisa ya. Suara Tuhan yang di bawah itu naik ke atas dia, atau dia nyala alarmnya, atau dia tersambung bahwa ini orang mencari kebenaran, sehingga ya suara Tuhan yang tadinya di relung hati paling dalam, dia memberikan sign, dia memberikan untuk cari lagi, sehingga lama-lama yang sambungan tipis tentang ketuhanan, tentang apa yang Allah mau, ya dia sudah mulai menebal secara, karena kita dalam pencarian kan. Nah disitulah akhirnya itu tadi orang yang dapat petunjuk kan, dapat hidayah, dan akhirnya ya udah saya pindah agama kah atau bukan pindah agama, Bu. Kalau ke Islam bukan pindah agama, Bu. Kembali ke fitrah. Gitu. Kembali ke fitrah. Makanya kita mau bikin Fitrah Fest. Iya. Nanti Dr. Aisyah jadi narasumber. Masya Allah. Ya? Insya Allah. Bulan Agustus, Bu ya. Insya Allah. Beneran mohon nih bener nih. Ini penting banget supaya nyambung dengan konsep kita mengajak orang untuk kembali ke fitrahnya. Kembali ke fitrah, ya. Wah, kalau Dr. Aisyah jelasin ini mah, Masya Allah. Ya, nggak usah debat-debat ya. Tinggal dengerin ini aja bisa sadar ntar nih. Masya Allah. Alhamdulillah. Tuhannya keluar. Ya, Masya Allah. Asik. Kembali ke fitrah. Alhamdulillah. Allah Akbar gitu. Allah Akbar. Dokter mau nanya dong, Ya. itu berarti kalau orang yang dia balik ke fitrah gitu, itu berarti yang ada di otaknya yang tebel-tebel yang doktrin dari kecil itu dia menipis atau putus atau gimana? Dia tetap ada, tetapi kalah dengan suara Tuhan yang kita sudah tebalkan lagi. Berarti tetap ada sebenarnya. Tetap ada, tapi jadinya sangat variatif kan. Seperti Kodondi, sehingga Kodondi bisa menjelaskan tentang apa yang Kodondi pernah pelajari di waktu Kodondi masih kecil sebelum kembali fitrah, gitu. Karena memang sudah ada sambungannya itu, bukan menjadi putus, dia ada, sehingga waktu memberikan penjelasan, berdebat mungkin itu memang tahu. Jadi maksud saya sebenarnya seorang yang mu'alaf itu di kolbunya tuh variasinya keren banget. Lebih banyak gitu ya. Lebih banyak. Itulah makanya mengapa mereka menjadi orang yang kekeh untuk mencari kebenaran lagi, dan sudah banyak pengalaman kan, sehingga dengan senang membandingkan. Jadi di dalam kolbunya ada perbandingan agama, yang dia sudah alami waktu dia kecil sebelum kembali ke fitrah gitu. Nah, kita orang Islam juga tetap ada keuntungannya apabila seorang anak
yang lahir di keluarga muslim dari kecil, kita perkuat dulu di kolbu mereka ini, di kolbu mereka suara Tuhan, baru dia belajar perbandingan agama, supaya nggak goyah, gitu. Kan kebanyakan orang mengaku Islam mungkin dari kecil, belum lagi dia kuat suara Tuhannya dipertebal ini, belum ngaji yang kafah, gitu kan. Terus belajar perbandingan agama, itulah yang bisa kena oleh misionaris itu. Iya, karena dia belum kuat, dia dapatkan quotes baru. Walaupun muslim dari lahir, dari keluarga muslim. Karena dia belum dikuatkan. Belum dikuatkan. Lebih tebal dari yang si doktrin yang misionaris itu. Iya, doktrin misionaris kan kenceng setiap hari. Iya. Setiap hari. Betul. Ya. Di usia sudah mulai bisa menganalisa, tapi dia tidak ada perbandingan mau menganalisa dengan apa. Ininya walaupun ada tipis. Makanya kadang kalaupun dipaksa untuk misalnya berpindah dari fitrah itu, ada namanya kolbunya menjerit itu. Iya, betul. Kadang-kadang gini ya, ketika kita sedang melakukan sesuatu yang tidak berasal dari fitrah, kadang-kadang dalam hati ada memberontak. Iya, karena itu sambungan tipis itu kan. Karena kolbu ini ada saraf saluran khusus ke otak. Jadi bukan otak ke kolbu, kolbu ke otak. Makanya dikatakan mudghah ini kalau dia baik pula seluruh tubuh. Nyambung ya. Kalau dia jelek pula seluruh tubuh gitu. Ya, makanya kita sebagai orang tua seintens apa menjaga kolbu diri dan kolbu anaknya ini, gitu. Dan mengapa dari kecil juga harus disuruh lafaznya Allah. Iya, karena waktu kita bilang Allah itu sampai sini kan, dibanding misalnya punten Tuhan, beda. Cuma sampai sini, atau mungkin Allah, sampai sini. Tapi kalau Allah sampai sini. Dulu Pak Joko juga pernah ngajarin begitu. Allah. Jadi dari bayi misalnya Allah, itu bukan hanya nanti sampai di leher saja, ya, tetapi getarannya itu sampai ke sudur, ke dada, agar ini sambungan Allah yang ada di jantung dia tebal jadinya. Menebalkan ya. Karena sudah ada suara Tuhan. Iya, makanya kita kan diminta untuk sesering mungkin bukan kalimatnya bukan cuma Tuhan saja yang kita lafazkan, karena kalau cuma Tuhan, saya punya Tuhan, kali kata Tuhan itu cuma sampai leher dia punya getaran. Gitu. Walaupun pakai huruf besar semua ya. Tuhan. Mohon maaf ya. Kalau Rob gimana dong? Rob juga bergetar tuh. Rob coba. Kol-kola. Rob. Kalau orang Ibrani Elohim. Semua huruf hijaiyah itu kan makanya harus tajwidnya betul. Agar dia getarannya sampai ke sudur. Dan sambungannya kan sambungannya nggak boleh salah gitu. Di track yang benar gitu. Makanya perlu tajwidnya. Pantasan viral ya? Betul apanya? Pantasan viral. Masya Allah. Nah, ini dengan segala keingintahuan nih Bu ya, saya kan juga berhadapan dengan mereka. Saya juga menerima serangan dari mereka. Serangan itu lebih banyak ditujukan kepada Rasulullah. Bu ya. Yang paling sering, yang dulu apa istilahnya dikembangkan oleh kaum orientalis itu bahwa Nabi, mohon maaf, pedofil. Nah, ini mumpung depan saya ahlinya nih. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Kita bisa kolaborasi nih, ya Bu ya. Maksudnya pedofil itu apakah cocok atau pantas dituduhkan kepada Rasulullah? Ini kan karena berarti itu harus definisi dulu kan nih. Karena soal pernikahannya dengan Sayyidah Aisyah kan. Nah itu dia, namanya sama lagi sama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau terakhir kan ahli sejarah, ahli sirah itu kan menemukan bahwa pada saat disunting Sayyidah Aisyah itu sebenarnya bukan umur 9 tahun. Karena 6 atau 9? 6 atau 9? Ya di antara itu ya, antara 6 9 bukan itu ternyata, karena
ada apa namanya tertulis sirah sebelumnya, ada yang ditemukan bahwa Sayyidah Aisyah punya kakak namanya Asma ya, beda kan? 10 tahun ya Bu ya. Beda 10 tahun. Dan dikala itu Asma usianya pada saat Rasulullah menikahi Aisyah itu sudah sekitar barangkali 25 tahun Kak. 27 kalau nggak salah. Gitu. Kalau dia beda 10 tahun, jadi kemungkinan Sayyidah Aisyah saat itu bisa jadi 15 tahun atau 16 tahun atau 17 tahun ya. Dan sekarang sih sudah dibuktikan bahwa balik anak sekarang itu sudah lebih bukan cepat. 15 tahun ya 10 tahun sudah balik. Bisa lebih cepat. Iya. Apalagi kalau beda ras ya. Itu dia. Jadi, kita kan ras Mongoloid. Kalau orang Arab Saudi atau Eropa kan itu kan ras Kaukasoid. iya. Apalagi kalau dia tinggal di daerah yang panas, Dia itu lebih cepat lagi baliknya. Lebih cepat lagi. Jadi mungkin sekarang kenapa remaja ya kalau kita bilang akil balik kan sekarang berubah nih balik akil. Balik akil. Baliknya dulu kan. Oh iya. Daripada akalnya. Balik akil. Ya, zaman saya balik 15 tahun. Ya kan? Jadi akil balik artinya pada saat saya umur 15 tahun akal saya ini yang tadi nih akal nih yang di tempat ini yang di atas ya, yang di otak ini lumayan udah 15 tahun ada isinya gitu. Dapat Iya. nasihat 15 tahun, belajar 15 tahun. Jadi disebut akil balik. Dikala sudah balik lumayan tuntunan di otaknya udah 15 tahun dia belajar. Nah sekarang balik akil kan. Dia umur 9 tahun 10 tahun menstruasi ya perempuan atau mimpi basah berarti kan di otaknya itu 9 tahun baru sedikit ya arahannya. Iya. Sekolah juga baru kelas berapa itu? Kelas 4. 9 tahun baru kelas 4. Ya kan gitu. Tetapi memang dikatakan bahwa baliknya seseorang dipengaruhi oleh nutrisi. Gizi makanan. Tentu tadi di Arab Saudi kan tentang panas dan sebetulnya kan lebih bernutrisi itu makan kambing. Betul. Kita bukan tahu tempe. Kedelai. Yang kedelai saja itu udah mulai tinggi, maju, ya kan? Apalagi yang kambing. Sementara organ reproduksi penandaannya dikala dia sudah menstruasi berarti sudah bisa berfungsi. Iya. Kan sudah bisa bereproduksi. Iya, sudah bisa berfungsi. Terus kenapa memang kalau misalnya ya menikah setelah seseorang sudah dikatakan balik karena reproduksinya sudah siap, cuman akalnya yang belum. Dan makanya seorang ibu nggak berani dong nikahin anaknya umur 10 tahun 11 tahun karena akalnya ini yang untuk jadi tuntunan hidup prinsip hidup itu masih kurang. Makanya lah dibikinlah sebuah undang-undang pernikahan agar minimal usia berapa gitu. Tapi kembali kalau sekarang semakin terbukti secara sirah secara bahwa Rasulullah dikatakan pedofil kan udah nggak benar itu kan? Iya, jadi maksud saya gini ya Bu ya. Kalau pedofil sendiri kan istilah itu baru ada di abad ke-19. Iya, betul. Sebelum itu kan nggak ada istilah pedofil. Nggak ada. Itu kan sebenarnya sebuah masalah perubahan standar moral. Itu. Iya kan? Dan itu dikeluarkan oleh orang-orang yang memang yang bidangnya mungkin sama dengan Dr. Aisyah, psikologi kan. Nah, mereka mendefinisikan bahwa pedofil itu kan sebenarnya suatu penyakit jiwa istilahnya, yang senang dengan anak kecil apalagi sampai menggauli, tetapi kan si anak-anak ini kan sebenarnya kan korban. Tidak ada korban pedofil bahagia kan Bu? Iya. Nah sekarang kalau Aisyah dengan Nabi kan bahagia. Iya kan? Dari sirah jelas sekali. Nah jadi kalau saya gini, saya di dalam saya berdialog dengan mereka, saya kadang mengambil dengan dua pendekatan. Satu yang mungkin tadi Dr. Aisyah bilang dengan siro, yang kita membandingkan dengan usia kakaknya Asma yang beda 10 tahun. Nanti ada kapan satu surat Quran turun, itu juga berhubungan dengan saat dia sudah pindah ke sudah hijrah ke Madinah atau belum, gitu kan? Dia sudah pernah ikut perang atau belum? Itu juga satu pendekatan sendiri. Tetapi ketika saya menggunakan kitabnya mereka sendiri Bu, di dalam sini ada yang namanya Nabi Ishak, anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti. Nabi Ishak alaihissalam di sini diceritakan menikahi seorang perempuan bernama Ribka.
Ribka, ya. Tidak ditulis umurnya berapa. Tapi di sini Bu, Di kitab. ini kitabnya orang Yahudi. Saya harus kasih lihat nih ke Dr. Aisyah nih, mumpung depan saya nih. Tadi yang kecil ya. Sekarang ada lagi Taurat ya. Ada lagi. Nah, ini supaya kita paham gitu ya, maksudnya itu bukan aib gitu loh. Sini ada kisah mengenai Ishak menikahi Ribka. Ya. 40 years old, Isaac was 37. Terus apa nih? Bu Isa coba bacain. Kemudian Kurang dekat kok, orang dekat. Ini siapa ini? Gimana? Rebecca tuh si Ribka ya. Ribka. Was born. Iya. Ya, ketika usia segitu 37 tahun Ishak, Ribka baru lahir. Nah, dinikahi usia 40 tahun ketika Ishak berusia 40 tahun. Jadi, berapa tahun usia Ribka ketika dinikahi oleh Ishak? 12 ya. Berarti baru 3 tahun. 3 tahun. Tetapi maksudnya nikah itu bukan langsung konotasi ditiduri. Betul. Orang-orang bangsa Semit itu punya tradisi Nandain. di booking lah. Bahkan udah bawa pulang. Kayak lamar gitu ya. Iya. Iya. Pertunangan gitu. Jadi orang-orang bangsa Semitik seperti Yahudi, mereka ketika ada anak usia berapa tahun tertentu tuh sudah boleh dikatakan sudah ya apa namanya? Ini buat saya ya. Jadi iya gitu loh. Bukan berarti 3 tahun ditidurin, bukan. Nah Sirah kan juga begitu Iya. waktu nikah Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah waktu di Mekah kan tidak satu rumah kan, itu udah dilembutkan banget. Iya. Mati di Madinah. Nah, baru ini lebih jelas lagi Bu. Kalau tadi tidak disebut umurnya, di sini Ribka disebutkan umurnya. di sini 3 years Disebutin 3 years old. So that she would have needed someone to care for her. Nah, ini diambilkan dari kitab ayat-ayat yang di dalam kitab yang disebut dengan Torah tadi Bu, yang 5 kitab Musa. Yang Cerita Kejadian, tentang Quran, Sarah, ya. Iya, ini tentang Kitabnya. Ishak dan Ribka. Ribka. Ya, tapi ini ya para Sarah. Ya, Nah, banyak ayat cerita ini tentang diambil dari Sarah. kitab Genesis pasal 24 ayat 52 sampai 62. Ini adalah tafsir daripada Rabi Yahudi. Nah, kalau ya itu tadi yang pendekatan yang tentang yang lain-lain itu Sirah itu berarti memang artinya dulu bahwa seperti ini itu lazim. Iya. Dan saya selalu tanya, bisa nggak sebutkan satu nama musuhnya Nabi, ya musuhnya Rasulullah yang protes, yang memprotes pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Aisyah? Kan nggak ada yang protes. Kenapa nggak ada yang protes? Karena normal gitu. Kan begitu ya. Nah, tuduhan itu memang dilancarkan mereka dengan cara apa? Mereka membawa standar moral zaman sekarang ke zaman itu. Nah, kan itu yang nggak nyambung gitu. Nggak ketemu. Iya. Terus kemudian Bu, di kitab di Bible-nya ini juga ya, itu ada cerita mengenai Nabi Daud alaihissalam. Mohon maaf nih Bu, diceritakan berzinah dengan binor. Bini orang. Bini daripada panglima perangnya sendiri. Setelah dia melihat Betseba namanya Bu ya, perempuannya. Betseba sedang mandi, elok, cantik, cakep. Dia minta, ya terus akhirnya diminta, terjadilah gitu ya, yang diinginkan gitu kan. Si suaminya ini ketika pulang perang disuruh balik lagi ke medan perang, taruh paling depan biar cepat mati maksudnya. Ya benar memang mati akhirnya. Nah baru dinikahi istrinya ini. Menurut perhitungan yang perempuan yang namanya Betseba, istri daripada panglima tentara sendiri itu bisa dihitung mundur Bu umurnya. Ketika dia ditiduri oleh yang disebut dengan Daud di dalam kitab ini, umurnya antara 7 sampai 9 tahun. Nah, itu dihitung dari berdasarkan umur kakeknya. Kakeknya si Betseba ini namanya Ahitofel. Semua dari sini Bu bisa dihitung. Dan malah jelas ditulisnya ya. Bisa dihitung. Nah, bisa terus dihitung. Satu lagi. Kalian tadi malah jelas juga. Kalau sini malah tertulis kan? 3 tahun. Satu lagi yang di Perjanjian Baru kan diceritakan bahwa ibu daripada Yesus yang bernama Maria itu kan dinikahkan dengan Yusuf. Di sumber yang sekunder, sumber Kristen yang sekunder diceritakan bahwa
Maria itu ketika hamil, ketika nikah dengan Yusuf, umurnya baru 12 tahun, Bu. Nah, kalau menurut standar pedofil yang dikembangkan, yang ditemukan oleh orang-orang di abad ke-19, apakah bisa disebut Nabi Ishak yang di sini pedofil? Tentu tidak. Apakah bisa disebut Daud yang di sini pedofil? Tentu juga tidak. Kita juga nggak berani ngatain gitu. Apakah bisa disebut Yusuf suaminya Maria di sini juga pedofil? Karena pedofil kan di bawah 15 tahun ya, Bu ya? 15 atau 16 tahun ya? Itu Yusuf dinikahkan berarti setelah setelah hamil. Iya. Di sini ada, Bu, saya malah sober, tapi sekunder ya, Bu ya. Cerita usia ibunya Yesus ketika dia hamil, menikah dengan Yusuf. Oh, ketika menikah Yusuf. Buku Israelia. Nah, ini sama Kristen memang tidak diterima. Ini dianggap sebagai kitab-kitab apokrifa. Tetapi apokrifa itu dulunya artinya sebenarnya bukan palsu. Dulunya itu artinya dirahasiakan. Belakangan oleh apologet Kristen dikatakan bahwa apokrifa itu palsu karena tidak jelas siapa yang menulis gitu. Sedangkan di dalam 4 Gospel sendiri, ini juga sebenarnya tidak jelas siapa yang menulis, semuanya anonim. Jadi sebenarnya sama-sama anonim. Cuman yang ini dipilih masuk Bible, yang ini enggak gitu aja. Dan ceritanya ini memang bertolak belakang dengan ini. Tapi ada yang membukukan jadinya. Ini tetap ada yang membukukan, ada yang mencatat, tetap malah bahkan diterjemahkan. Ini usianya Maria ibunya Yesus tuh, Bu, di atas. 12 years ya. Nah, kalau 12 tahun menurut standar pedofilia zaman sekarang kan tetap belum masuk terhitung ini terhitung. Apa kita mau bilang Yusuf suaminya Maria pedofil? Kan nggak mungkin gitu loh. Iya kan. Termasuk kan misalnya kayak undang-undang pernikahan itu kan memang baru dibikin, itu kan dengan alasan bukan masalah itu tadi yang kita cerita tuh, bukan masalah reproduksinya belum siap, tetapi dia berharap akalnya kan gitu kan. Di Amerika di abad-abad 17 kan standar minimal usia pernikahan masih rendah sekali kan, Bu. Masih ada yang 12 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Iya, karena patokannya itu barangkali ya di saat itu juga sudah balik ya, sudah di apa, Bu ya? Namanya di tradisi Yahudi, perempuan buat mereka itu ada yang mengatakan bahwa usia 3 tahun sehari udah boleh ditidurin. 3 tahun? 1 hari. 1 hari. 3 tahun 1 hari. Saya sih mungkin belum bisa menerima 100% apa benar atau tidak ya usia segitu ya. Tapi itu saya baca memang di dokumen-dokumen yang sekunder lah, bukan yang primary begini lah. Di tradisi Yahudi pula bahwa laki-laki usia 13 tahun dan perempuan usia 11 tahun itu udah boleh menikah. Memang usia-usia menikah nih. Di zaman dulu gitu loh ya, belum ada wifi, belum ada internet mungkin ya. Sudah boleh menikah. Hormon lagi tinggi-tingginya itu. Usia segitu. Iya. Malah dikatakan ya itu tadi sedang mencari pasangan. Mencari pasangan. Kalau istilahnya perempuan-perempuan yang usianya kebanyakan di bawah 11 tahun. Di Bible ada cerita ketika bangsa Israel perang melawan bangsa lain, mereka boleh membunuh siapa saja lawan perangnya, kecuali siapa? Wanita-wanita yang belum pernah tidur dengan laki-laki. Itu dijadikan tawanan perang. Contoh misalnya ada di ayat tertentu, ketika mereka menawan kira-kira 32.000 orang wanita yang belum pernah tidur dengan laki-laki, itu dibagi 2. Ya, ini untuk yang suku apa, ini untuk suku yang lain. Dari 32 sisanya kan 16.000. 16.000 itu jatahnya upeti untuk Tuhan. Ada upeti untuk Tuhan gitu. 32 wanita yang belum pernah tidur dengan laki-laki. Berarti umurnya di bawah 11 tahun. 11 tahun di bawah. Tapi maksudnya upeti untuk Tuhan itu bukan istilahnya disembelih untuk dibakar, itu bukan. Diserahkan kepada imam besar bangsa Israel. Ya untuk dia gitu loh. Tapi judulnya untuk Tuhan. Tapi yang pakai imam besar gitu. Itu. Enggak, boleh enggak kita sebut itu sebagai pedofil? Iya, kan enggak juga. Itu kan tradisi. Kenapa hanya Rasulullah yang dituju itu, yang ini malah. Itu maksud saya. Ya, itu kan zaman-zaman yang memang seperti itu kan. Iya. Lagi pula kan kalau kita baca kisahnya Nabi dengan Aisyah kan cerita pernikahan yang bahagia gitu. Iya. Masa ya korban gitu kan. Iya. Itu yang sering hampir tiap hari saya hadapin orang-orang seperti itu, berbicara menuduh Nabi kita, macam-macam, Bu, banyak. Iya, ya itu dalam rangka memang denial tadi tuh,
batang otaknya menolak. Makanya dua tuh dia nyerang atau kabur. Betul. Masya Allah. Nyambung ya kalau Masya Allah. sama ahlinya. Ya Allah. Saya juga karena ini juga ngurus narkoba kan kok. Iya. Jadi sejak 98 ngurus narkoba kan yang dirusak kan otak gitu ya. Sama kolbu bagian mananya sih apanya sih gitu. Kalau nggak salah kan juga ada ayat ya Bu ya di Quran ya bahwa Allah Subhanahu wa taala tuh bisa menarik orang ubun-ubunnya kan. Ya itu. Ini dia Bu ya. Lain lagi nanti jadi unik juga itu. Ya. Jadi saya sempat bikin satu ini ya. Jadi di bagian otak nih nanti di sini nih kan ubun-ubun nih, ubun-ubun nanti di daerah sinilah sini ya situ ya. Di bawahnya itu ternyata kalau kita belajar ilmu otak, jadi apabila kita berbohong, nah itu yang mau saya tanya. Ya, benar. Apabila tersimpannya di situ. Makanya kalau dilihat di grafik itu yang aktifnya paling tinggi yang daerah situ ketika dia berbohong ya. Benar. Dikala kita berbohong atau melakukan kekhilafan-kekhilafan yang sengaja di situ. Kalau nggak berhenti, maka nanti itu ditarik kan. Ya, itu juga yang waktu itu kenapa saya mencoba menganalisa ya waktu malam-malam kenapa kita sujud gitu kan, sujud kita punya sebentar saya ada pernah bikin ini di mana ya waktu kita sujud itu darah yang ke otak itu rupanya bukan yang ini ya lebih lancar ya Bu ya darahnya darah yang ke otak itu dia tidak boleh gimana gitu ya balikin ya sebentar ini bukan maaf ya jadi darah yang ke otak itu selain kita ke depan ini kan untuk ilmu nih ceritanya nih nah rupanya banyak juga orang yang berilmu tapi dia tidak bersujud kenapa nggak berkah ya karena sambungan yang di sini kan waktu kita sujud kan gitu ya sambungan yang di sini itu tidak diperkuat lewat diberikan nutrisi diberikan oksigen dan sebagainya karena itu yang bawa darah jadi ada satu ilmu saya lupa mohon maaf siapa namanya pada saat itu dia melihat bahwa kalau kita nggak posisi sujud darah itu tidak sampai ke sini. Tidak sampai ke sini nih. Mana ya saya pernah baca juga kayaknya. Pernah baca. Ya, jadi nggak sampai ke atas kepala, hanya lewat posisi sujud dia sampai ke atas gitu. Nyampe situ gitu ya. Nah, ini di sini. Nah, terus dengan posisi sujud juga darah selain sampai ke sini, itu juga sampai di bawah ubun-ubun. Jadi bikin orang nggak gampang bohong gitu ya? Untuk membersihkan. Iya. Apabila terlanjur bohong, dia membersihkan di situ atau neuron yang ada di situ, neurotransmitternya diberhentikan untuk tidak terus-terusan berbohong. Makanya harus bersujud. Asal sujudnya tumakninah. Iya. Jangan yang cuma tanggung belum sempet darah ke bawah jadi kita bisa udah naik gitu. Iya. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat supaya mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Betul. Secara rubibiahnya kan kita menghamba kan. Secara anatomi faali dan sebagainya itu dia darah balik. Jadi sudah ada salurannya, jadi Allah sudah bikin salurannya ke tempat-tempat di sini, ke sini juga ke sini. Tapi kalau kita posisi duduk ini, berdiri, itu jantung memompa, darah itu hanya sampai batas ini, tidak ke situ. Ya, hanya bisa ke daerah sini nih, sama di bawah ubun-ubun. Kalau dia sujud, gitu. Makanya luar biasa ya. Makanya kan nggak banyak orang mungkin tahu nggak dan sadar ya bahwa sujud itu memang kita sudah didesain untuk manusia didesain untuk sujud. Kan orang-orang yang misalnya ibadah khususnya tidak sujud mencari-cari cara untuk sujud. Makanya ada misalnya gaya sujud, yoga gaya sujud atau kepengen gimana caranya supaya sujud. Ada negara tertentu kepengen gimana caranya supaya juga sujud. Orang Nepal ada yang
jalan terus selonjor, jalan selonjor sampai ke gunung, ada yang begitu ya ibadahnya. Karena kepengin apa yang ada di otak itu kayak sesuatu yang harus makin kuat lagi dia jalani. Jadi ada orang banyak berilmu tapi tidak bersujud. Jadi ilmu hanya sekedar ilmu, tidak bisa diaplikasikan, nggak bisa dikerjakan. Itulah kita harus sujud supaya kita ngerti nih agama kita, tuntunan kita. Cuman ngerti doang. Ya, kadang kalau diulang jadinya paham. Tapi kalau nggak bersujud tidak dilakukan. Jadi banyak orang kan begitu juga kan. Masya Allah, ya benar. Ya jadi harus sujud gitu. Keren ya. Ya itulah. Berarti ya benar dong kalau dikatakan bahwa Islam itu memang agama yang diturunkan Allah SWT, agama yang diridhoi di sisi Allah SWT, yang memang berguna buat manusia, yang memang didesain untuk manusia. Betul untuk kita. Kan nabi-nabi lain sebelum kita juga sholat kan? Iya. Ada ritual sujudnya, walaupun mungkin dia bukan 5 waktu. Di sini diceritakan Bu, Nabi Abraham sujud. Iya, sujud. Daud sujud. Yesus sujud. Iya. Nah kalau orang sekarang yang nggak mau sholat dan misalnya dia sudah muslim nggak mau sholat itu malas aja dia, dan dia rugi. Oke, memang dia pintar, dia tahu sebuah ilmu, tapi sulit dikerjakan. Hanya sebagai ilmu saja karena dia tidak bersujud atau masih kurang sujudnya. Kalaupun sudah sujud karena tidak tumak nina, buru-buru, makanya kok kayaknya dia pintar ya. Tapi kok dia nggak mengerjakan seperti apa yang dia tahu ya. Mungkin bisa jadi sujudnya begitu saja gitu. Oke, ya. Patok ayam. Ya. Kalau itu memang oke lah, misalnya dikerjakan oleh anak remaja, ya kita berharap untuk diingatkan lagi untuk tumak nina, ya karena berharap di satu waktu umurnya ya sudah mulai meningkat ya punya sholatnya. Ya, jadi jelas tuh ya, sujud itu gunanya bukan buat orang lain, bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, tapi buat kita sendiri ya. Untuk kita. Ya. Sebab banyak orang kan merasa bahwa sholat itu bukan untuk kita kan, beban jadinya. Dan memang sudah banyak banget ya cara duduk saja menekan jempol kaki begini itu sudah diteliti banyak orang bahwa ada kaitannya menindih telapak kaki kiri dengan tulang kering kaki kanan udah seperti orang refleksi ya Bu. Iya betul. Menekan titik-titik tertentu semuanya ada ya di seperti itu. Nah kalau kemarin saya memang tertariknya tentang darah yang mengalir ke otak dengan posisi sujud gitu kan. Makanya itulah mengapa banyak juga orang-orang yang senang belajar tapi dia cuma tahu doang. Ya tidak menjalankannya gitu. Ya debat oke lah dia, tapi dia nggak ngejalaninnya karena mungkin dia belum bersujud gitu. Atau sujudnya kurang. Saya paling paling terkesan sama Dr. Esa tuh ketika ngomongin orang laki-laki sehari ngomong berapa kata gitu. 7.000 kata. Perempuan berapa kata gitu. Itu mau dibahas kan? Itu kan penelitiannya di Institut Psikiatri London tahun 99 itu. Jadi lucu tuh. Ilmuwan aja kaget. Memang secara perilaku para ilmuwan ngerti lah perempuan banyak bicara. Tapi waktu diteliti dan ternyata lokasi bahasanya perempuan itu ada di kedua belah otak, kiri dan kanan. Laki-laki cuman sebelah. Itu ilmuwan tuh sampai dia teriak dan ketawa gitu. Oh gitu. Kata Tuhan yang bikin ini. Masya Allah. Jadi laki-laki cuma di sini nih, lokasi ini otak kiri belakang. Bicara mengatur bahasa perempuan kanan kiri. Oh pantesan cerewet ya. Cerewet efek samping. Cerewet efek samping. Dari itu tadi setelah dihitung kan, dihitung. Jadi laki-laki katanya perharinya 7.000 kata. Terdiri dari kata-kata dan gerakan, perempuan 20.000. Tapi saya mau nanya nih, Dok. Kalau perempuan cerewet memang sudah fitrahnya, ya. Kalau laki-laki bagusan yang banyak ngomong apa yang diem? Jadi tergantung ada watak juga. Jadi ada laki-laki yang watak pembicara. Itu nggak 7.000, itu 9.000. Oke. Oh nggak sampai 10.000 ya? Nggak sampai juga, itu. Tapi tetap akan sampai di rumah udah capek banget. Sebenarnya Koko nih kan sebagai narasumber dari pagi sampai maghrib ngomong terus nih. Betul. Dan malam hari udah nggak bisa ngomong.
Tinggal kalau istrinya ngomong cuma iya. Jadi jarang ngobrol sekarang. Iya, karena memang laki-laki sebagai misalnya yang watak pembicara, kemudian Allah perintah untuk sebagai narasumber atau pembawa berita dan sebagainya, ya itu sudah habis. Sudah habis. Beda kita perempuan. Saya nih ngomong dari pagi sampai malam, tengah malam pun masih bisa ngomong. Masih kenceng, masih banyak, nggak berhenti gitu. Iya. Nah makanya yang penting adalah kalau saya ngerti bahwa laki-laki memang sama-sama mungkin pagi hari sampai maghrib dia bicara sama misalnya guru. Saya suka bilang gini, guru laki sama guru perempuan sama-sama bisa ngomong di sekolah, tapi malam hari Pak Guru udah diem, Bu Guru masih ngomong. Yang buat saya sebagai perempuan saya harus ngerti itu, supaya nggak baper. Supaya saya nggak langsung merasa gini sama suami saya, lo kalau sama orang lain aja ngomong. Ya tadi siang udah habis. Iya karena siang kan, sama gue lo nggak ngomong kan gitu. Nah, padahal sebetulnya bukan suami nggak mau ngomong, ketemunya malam. Oh iya udah habis ya Bu ya. Makanya kalau misalnya mau dengar suami ngomong siang, atau saya datang ke kantornya. Saya datang ke kantornya, saya ngobrol siang-siang sama dia. Atau ngajak makan siang ya. Iya. Itu terjadi tuh, misalnya saya nih hari Ahad gitu jalan-jalan sama suami sama anak-anak. Itu di luar kita ngomong ya. Misalnya kita pulang habis itu lanjut nonton sampai di rumah jam 8 malam. Sampai di rumah udah diem semua itu. Iya, udah kehabisan stok. Kehabisan stok ya. Anaknya 4 sama satu suami 5. Dia diem sampai di rumah. Dalam hati saya, tadi lo di mobil pada ngomong semua mereka rumah kan. Tapi karena sudah ngerti bahwa sudah malam, stok 7.000 yang 9.000 katanya sudah kuotanya sudah habis. Ya udah saya diam aja. Saya aja ngomong. Iya. Karena buat mereka perempuan misalnya malam hari masih ngomong itu menyenangkan. Oh, gitu. Merasa berkuasa gitu enggak. Bahwa ibu saya lagi sehat. Sehat fisik dan sehat mental. Benar. Karena laki-laki takut kalau perempuan udah nggak ngomong. Iya sih. Benar. Kalau perempuan udah nggak ngomong berarti dia sudah marah. Iya, suami saya lebih senang, saya lebih baik ngomong aja. Oh ya ngomongnya terus gitu ya. Berarti masih sehat. Ngomong terus gitu. Jadi kata iya. Nah, tapi kalau gini gimana Bu? Ya udah, yang istrinya ngomong terus gitu. Tolong dinaikin itu. Tapi suaminya pakai earphone gimana Bu? Nggak apa-apa juga. Oh nggak apa juga. Karena katanya ada penelitian perempuan dalam sehari kalau omongannya kurang dari 16.000 kata tidur malamnya nggak nyenyak. Oh gitu. Jadi kita biar aja ngomong. Tapi perasaannya nggak sampai 16.000 deh. Nah itu jadi cewek harus ngomongin kemana kalau nggak ada temen ngomong sampai malam? Ya mau nggak mau kita ini one day one juice. Ngajar, nulis. Ya memang nulis. Berarti memang udah didesain begitu ya. Gitu, iya. Tiana memang bukan tipe pembicara, tipe pemikir beliau. Dia banyak ngomong di pikiran. Mikir belanja apa Bu? Sama kita ya. Normal, masih normal. Nah, karena di penelitian juga tuh kok. Di otak kanan. Ada penelitian Bu. Itu makanya keren tuh penelitian tentang otak laki-laki perempuan itu. Jadi wanita juga fitrahnya belanja. Memang di program sini. Ya, di bagian kanan otak perempuan, kalau laki-laki yang besar adalah sport and games, perempuan belanja. Jadi itu spotnya wanita memang belanja. Iya. Kan kalau ke mall nih, ya Bu ya, ke mall. Dia mau tawaf berapa kali, kita mah nunggu dia mendingan dulu. Kalau di mall kan kayak orang tawaf ya banyak begini. Muterin mall nggak kelar-kelar gitu. Atau suami-suami kalau di mall istrinya tambah dipeluk erat supaya nggak masuk jalan. Oh enggak, kalau saya biarin aja Bu. Tapi kan saya tahu saldonya. Iya. Suami saya juga gitu. Nah, dan kalau mau ajak belanja laki-laki, misalnya laki-laki mau dibelikan baju atau anak laki belikan baju, itu harus di 20 menit pertama. Supaya laki-laki nggak bete dulu lagi. Oh gitu. Ya. Pas sudah dapat dia udah selesai. Memang setelah itu kalau kita masih mau belanja, biarkan mereka duduk di satu tempat. Kita aja jalan. Gitu. Karena kalau enggak udah banyak rewel nih bawel. Kapan pulangnya? Kok bener sih Dok? Kok bener sih? Suami saya juga gitu. Berarti itu kan anggukan universal. Kebongkar semua jadinya. Karena laki-laki
Senang belanja laki-laki, tapi bukan dia yang jalan. Dia di satu tempat. Nanti ininya salesnya yang jalan. Saya senang belanja online aja Bu. Nah makanya nggak capek-capek jadi. Iya, nggak jalan kan. Kalau kita nggak puas tuh kalau cuma online. Saya nggak puas online. Milihnya cuma di situ jadi pegang. Apalagi kalau beda harga ya. Waduh, beda goceng aja di Uber ya. Sama adik ipar saya itu. Beda goceng dikejar. Jadi memang begitu, maka bikin strategi dari perbedaan ini karena fitrah, ya kan, walaysa zakaru kal unsa kan, karena fitrah bikin strategi agar satu sama lain tidak jengkel, tidak marah, tidak kesel, nggak capek hati, nggak pegel hati. Ya berarti memang sama-sama harus memahami fitrah masing-masing ya Bu ya. Gitu ya. Makanya sebetulnya saya kalau seminar lengkap, saya jelasin yang perempuan begini, yang laki begini. Kalau nonton di TikTok mah dipotong-potong. Yang motong bapak-bapak. Makanya yang dipotong yang untuk dia kepentingan dia. Oh gitu. Pantesan. Makanya kan banyak tuh orang bilang, Bu Aisyah kok yang dibela laki, enggak ngebela laki, coba ikut seminar yang lengkap. Ternyata ada yang motong. Iya. Dan TikTok itu bukan dari kami loh. Iya. Dia biasa bapak-bapak, nih kepotong yang laki aja. Supaya istri-istri langsung tuh kata dokter Aisyah, kan gitu kan jadinya kata dokter Aisyah. Iya benar. Saya selalu hadir di antara suami istri. Saya Bu praktekin. Oh, dia juga motong tuh Bu. Praktekin kasih ke istri. Jadi sebetulnya kalau dua-duanya udah tahu, tambah mesra. Saya sama-sama tambah mesra, ya. Alhamdulillah. Karena kalau dulu, aduh kesel banget. Iya. Marahnya gara-gara itu. Tuh ya, jadi kalau ke mall udah tahu kalau kita nunggu di luar. Udah emang begitu aja. Gitu ya, iya. Malah kita jadi enak. Tenang. Nggak ribet. Yang penting sini mana kartunya. Awal ada duit ya. Kartu kasih, pinnya ganti gitu. Catat Bu Yana, catat. Iya ini adik saya aja dia selalu tuh. Dia biarin istrinya jalan sama saya gitu. Dia duduk ngopi-ngopi. Mikir ya. Udah selesai, udah ayo jalan. Nggak itu kalau udah nikah berapa tahun Bu yang begitu Bu? Kalau yang baru-baru setahun kan nggak begitu katanya ya. Sebetulnya sudah mulai kalau baru berapa bulan. Cuman kepaksa aja. Kepaksa aja kan. Nggak enak hati aja laki-laki kalau dia mau merengut. Oh, berarti terpaksa ya. Iya dong, awal-awalnya gitu. Karena kalau memang itu kan karena penelitian ini kan uniknya ya nih karena penelitian fitrah, beberapa ilmuwan itu nyaris hampir sama. Dia punya hasilnya risetnya. Yang di Amerika kah, yang di Australia, di Eropa sama gitu. Dan ini sebuah pencerahan ya. Maksudnya di dalam kita berumah tangga kan harus pakai buku petunjuk ya, selain Al-Quran, Al-Hadis. Nah ini mungkin ijma para ulama sebetulnya, termasuk ilmuwan di situ, risetnya itu. Wah saya merasakan sekali, sehingga saya udah kalau dulu julid banget sama suami, jutek banget. Sekarang dulu sering makan hati, sekarang jarang makan hati, maka HP-nya rendah. Tapi ya namanya ilmu berarti ada manfaatnya juga ya. Jembatan kan? Jembatan untuk perbedaan pulau ini kan? Iya. Suami saya yang bilang, coba kamu terangkan juga sama ibu-ibu seluruh Indonesia. Karena saya mewakili suara hati para suami. Oh gitu ya Bu. Karena banyak laki-laki suka bingung, gue salah apa lagi ya? Iya. Padahal cuma diem doang gitu ya, masih diomelin juga ya. Kan laki-laki begitu, kalau baru datang, baru sampai kan, selain mukanya rata, dia tetap mau diem dulu, nggak mau ditanya-tanya kan, kasih makan, kasih minum. Kita kan lain, perempuan justru kalau lagi diem diminta ditanya. Tapi uniknya waktu ditanya pertama, mama marah, enggak, gitu kan? Iya, selalu gitu bukan tanya kenapa. Maka harus ditanya 3 kali. Itu bohong nggak tuh? Itu sama semuanya. Fitrah karena juga. Perempuan fitrahnya cantik kalau kayak gitu. Kan ya, mama marah ya? Enggak, cantik tuh. Tapi katanya ditanya 3 kali. Coba kok baru Teh Yana, mama marah ya, terus dia ngomong gini, iya kenapa ya? Hah? Jelek lah kok. Enggak cantik ya Bu ya, enggak cantik. 4 bulan begitu, bulan kelima diganti. Salah lagi. Yang kasihan kan yang laki-laki udah di kantor capek, diomelin bos,
Pulang diomelin lagi gimana? Nah, itu perlu belajar aja. Karena jadi laki-laki sejak zaman dulu, bahkan laki-laki purba tuh kalau ada habis berburu, dia naik ke batu, kayaknya dia menyaksikan matahari terbenam. Padahal enggak. Itu sedang apa? Dia sedang mereview. Tadi bagaimana hasil tangkapannya, terus memplanningkan besok harus ngapain lagi, dan tidak suka perempuan atau istrinya nanya ikutan duduk di situ. Nanti aja, gitu ya? Tunggu dia manggil. Saya kan dulu kan kebalik-baliknya gitu, sok-sokan kepengen jadi istri soleha. Nah, suami yang masih kayak gitu kan, masih dia lagi mereview, saya sok-sokan nanya kenapa sih ya, ceritain dong, gitu. Malah disuruh diam. Diam katanya. Itu lagi sakit hati kita. Dan saya nunggu dipanggil aja. Nah, waktu nunggu dipanggil saya kerjain aja pekerjaan yang lain-lain tanpa harus berprasangka buruk bahwa dia nggak suka sama aku, dia nggak suka pulang ke rumah. Capek deh. Iya, saya ngerjain aja yang lain. Tuh, kalau saya lagi kerja di sini gitu Bu, ada yang malam-malam WA, kapan turun, jam berapa turun gitu. Nah, itu kan memang hak kita juga bertanya kan. Hak bertanya. Tapi waktu dijawab cuman nanti gitu nanti itu nggak boleh marah. Tuh. Karena memang stoknya kata laki-laki sedikit kan. Tuh. Atau cuman oka gitu kan. Oka. Oke. Kan kita kan kalau nulis kan banyak ya. Kan lembut gitu ya. Iya, kalau udah selesai. Saya nggak 2 huruf lah, Bu. Saya 3 huruf lah. BTR gitu. Bentar. Nah, dulu tuh aku setiap dijawab oleh suami atau anak-anak dengan cuma satu kata, tuh sakit hati itu. Maksudnya kamu nggak bisa merangkai kata yang baik ya? Merangkai kata, gitu kan? Ya, maksud saya kan begitu. Tapi nggak sanggup mereka. Stoknya nggak ada. Jadi udah dijawab oka sama bentar aja udah syukur. Tapi kalau laki-laki stok katanya paling banyak misalnya 9.000 pembicara. Tapi kalau stok kata untuk menulis juga sama, habis juga Bu. Makanya jadi tergantung. Dari otak atau dari tergantung. Mana? Dalam satu hari itu jam berapa dia kerja? Jam berapa dia pakai itu? Ada orang bekerja malam hari, pagi istirahat kan belum dipakai. Ya makanya baru malam ngomong, baru malam nulis, baru malam dan gitu kan. Nah, seperti apa ya, misalnya saya pernah lihat siapa ya yang malam-malam Tukul. Oh ya. Ya pernah saya diundang dulu banget ya, bukan Empat Mata kan itu malam show-nya kan, live. Ya, saya perhatikan Tukul nggak ngomong itu, sore-sore siang-siang nggak ngomong. Ya paling kalau ketemu kita cuma ketawa aja, gitu. Oh. Ya, diam aja. Dia keluarnya pas malam. Iya. Karena apalagi dia menganggap itu sebuah pekerjaan. Makanya dia habis-habisan untuk malam itu walaupun nggak belajar bahwa laki-laki 7.000 atau perempuan itu bawah sadar kan, itu ada di otak kan. Sehingga otak mengatakan ya irit gitu. Secara nggak sadar. Bawah sadarnya langsung irit lo jadi nggak ngomong. Sementara yang talent perempuan lain tuh di ruang ganti tuh udah ngomong sana sini, maksudku cuma begini-gini dong gayanya. Gitu-gitu aja. Yang Nunung udah ngomong lah, undang. Karena nanti kita stoknya banyak perempuan kan. Gitu, otomatis dia bawa sadarnya gitu. Nah, kecuali sudah tidur. Nah, sudah tidur tengah malam bangun, berarti 7.000 katanya udah ada lagi. Riset berarti. Iya, riset. Gitu. Oke. Nah, buat saya yang begitu aja. Perlu kita tahu, habis tahu faham, dan karena kita sujud, tahu bahwa ini ciptaan Allah ya sudah bersyukur dan kita pakai, malah jadi lucu, jadi mesra. Iya benar. Makanya kalau lihat suami udah ngomongnya dikit-dikit, ya Allah laki banget suami gue. Laki banget. Naik motor Ducati. Pakai jaket. Anak motor. Bukan anak motor, anak celup. Ada anak saya, anak ketiga saya itu lucu banget. Dia tuh anak motor, dia ngomong gini. Jadi bapak ibunya motor. Bapak ibunya motor. Alhamdulillah. Itulah makanya mungkin itu viralnya karena itu.
karena sesuai fitrah. Saya juga nggak nyangka loh kok itu bisa viral karena saya cuma merasa bahwa kenapa ya kita berantem terus ya gitu. Dapat petunjuknya, dapat buku. Tapi alhamdulillah ya, berantem terus, ibu dapat ilmu. Coba nggak dapat ilmunya, banyak yang pisah gara-gara begituan ya bu ya. Mereka nggak sadar, betul. Mereka nggak memahami pasangannya. Gitu. Karena nggak ada ilmunya juga ya bu ya. Makanya saya sering kalau seminar-seminar habis acara offline tuh pada foto tuh pada meluk, ada yang nangis, ada yang bilang saya nyaris cerai, tiba-tiba ya dapat ini gitu, bener. nggak jadi, karena saya pikir percuma juga nanti karena dapat laki lagi sama juga. Kalau mending dapat laki, kalau dapat sejenis gimana? Itu bahaya bu ya. Lebih parah lagi. Sama itu dok, kalau yang laki-laki makin tua tuh makin ini ya, hormon perempuannya Makin jadi. Jadi gini. Udah ketawa duluan. Kayak anak denger yang itu. aku denger banget itu, inget banget. Oh iya, gitu. Jadi mulai 50 kan ke atas. Kan hormon itu di laki-laki ada estrogen juga kan. Tapi memang waktu mudanya tidak sebanyak testosteron. Nah, rupanya nanti sudah 50-an ke atas, testosteron laki-laki kan menurun. Estrogennya tetap ada. Nah, maka mulailah laki-laki ingin tidak lagi seperti dulu yang selalu keluar untuk tinggalkan keluarga untuk jemput nafkah. Sudah mulai kepengen ditemani, ya kan? Terus karena juga mungkin sudah pensiun, 7.000 kata yang biasa di kantor, ini buat istri seorang. Jadi kesannya sudah jadi tambah banyak bicara. Ya, terus seneng ngajar. Laki-laki di atas 50 atau 55 seneng ngajar. Ya? Udah sampai belum? Dikit lagi. Belum, gue masih 30. 34 lari. 34 lari. 30 jalan. 50 lari. Jadi karena dia sudah banyak pengalaman dan kemudian tadi 7.000 katanya sudah nggak habis lagi di kantor, makanya pengen ngajar. Itu kan makanya pensiunan dosen itu kan 60-an kan. Karena justru pas 50 ke atas tuh bagus dia ngajar. Karena dia ingin menyampaikan pengalamannya, kemudian estrogen yang memang untuk senang bicara gitu. Nah, makanya kadang-kadang kalau mereka bukan dosen, mereka bukan pembicara, bukan narasumber, seringnya itu fenomenanya kalau sudah punya cucu yang diajarin. Makanya kakek-kakek cari pelampiasan ya. Iya, karena mau istrinya diajarin, udah nggak mau, anaknya udah gede-gede, kan? Istrinya udah biasa, dalam hati istrinya, gue udah tahu. Gitu lagi. Gitu ya. Nah, seperti itu sebetulnya. Jadi ini yang harus kita pahami. Dengan kayak gitu, saya kan suami saya udah 62 ya. Mulai 55 itu memang dikit-dikit mau saya dipanggil, diomong. Diceramain. Saya iya aja. Iya, walaupun dalam hati gue udah tahu. Misalnya gitu. Maka kadang-kadang saya seneng kalau dia bilang, oh saya dipanggil ini teman-teman sebagai konsultan. Yes, dalam hati saya, yes. Biar keluar tuh 7.000-nya tuh. Nggak usah ke saya kan. Nah, karena belum punya cucu. Iya. Kalau udah punya cucu, cucu saya tuh diajarin. Makanya tuh orang-orang hebat itu kalau di biografinya sering cerita tentang kakeknya. Oh iya ya, bener ya. Karena kakek yang ngajarin, bukan nenek. Karena perempuan ya, umur 50 tahun ke atas lagi jantan-jantannya. Senang keluar. Gitu ya. Iya, karena estrogennya menurun, testosteron yang ada di diri kami tetap ada. Hormon jantan itu. Anak juga udah besar-besar, udah bisa ditinggalkan. Jadi lagi galak-galaknya itu ya? Lagi senang-senangnya keluar. Sementara suami lagi senang-senangnya ke rumah. Terbalik ya. Makanya harus, karena begini fitrahnya, strateginya adalah ya udah. Pantesan sekarang dia sering nge-mall sendirian bu, atau sama teman-temannya gitu. Normal ya bu ya. Mas Diana lahir tahun berapa? Itu jawabannya. 79 nih, iya udah 4 berapa sih? 4 besok. 44. Iya. Mau masuk premenopause. Apa estrogen udah mulai menurun. Testosteronnya ada gitu. Jadi ya itu tadi. Alhamdulillah. Iya. Udah tahu kan berarti kan? Sama-sama tahu gitu loh maksudnya. Jadi ada yang jelasin. Ada yang jelasin gitu maksudnya. Iya. Jadi
suami saya juga tahu kalau saya nggak bisa ditahan untuk di rumah saja sekarang. Iya, dia tahu bahwa oh ya saya lagi testosteronnya lagi tinggi dan memang estrogennya sudah mulai habis karena sudah mulai menopause, sehingga dia perlu untuk keluar. Ya, karena kalau tetap hanya berdua saja dalam rumah bisa bahaya ya. Bahaya itu. Bisa piring terbang ya. bisa bertengkar. Iya, bisa piring terbang berarti ya. Berarti harus keluar tiap hari. Oh, tiap hari. Nah, tinggal waktu keluarnya itulah saya. Nah, ini pasukan itu. Oh, pasukan. Iya. Nggak sendiri. Iya. Itu pasukannya kalau nggak dijaga anak, adik ipar, adik sendiri, adik sepupu, adik yayasan. Adik yayasan. Panitia itu kalau undang saya dari keluar kota, itu negonya beratnya di situ. Oh, oke. Iya, minimal kami berenam. Oh iya. Tapi kita mencari cara supaya berenam ini ada tugas dan tampil di panggung semua. Oh gitu. Koko biasanya main musik. Oh, kemarin gibar. Main musik. Ya, atau salawatan. Terus kita biasanya bawa teman-teman yayasan lain untuk misalnya saya habis bicara parenting, saya ceritakan tentang narkoba karena banyak masyarakat nggak tahu ciri-ciri, mereka acting. Mereka yang testifying, kayak teater atau role play, tentang tanda-tanda orang pakai cimeng begini, sabu begini. Jadi semuanya jalan. Ada ipar saya yang jagain saya tuh. Oh. Mereka udah foto-foto. Berarti yang paling berat dong berarti. Oh berat ya? Kalau pas foto-foto. Paling berat tugasnya berarti. Mas Omet di IT. Oh, ya. Dia udah tuh kalau udah saya diserbu orang-orang, tunggu sebelah sini Bu. Satu-satu bakal dapat. Yang gituin gua belum ada loh. Kita mah nggak biarin. Oh biarin. Udah serbu. Iya. Kita juga gitu kan, tapi ibu-ibu kan lebih ganas kan kalau kalau nggak diatur. Justru Bu kalau di masjid yang minta foto ibu-ibu saya lebih takut malah ibu ini terus. Iya. Dan kadang-kadang kan mereka kalau misalnya cuma konten doang kan mereka bisa lihat di media sosial. Tapi ketika ketemu paling nggak mau bilang terima kasih atau bisik-bisik curhat colongan. Itu terjadi kan. Masya Allah. Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Senang banget ya bisa ketemu Kak Doni. Saya senang banget ini. Waduh, bisa ada Dr. Aisyah di studio sini. Alhamdulillah. Oh ya tadi katanya siapa Bang Jimmy sama ini mau ini apa butuh sertifikatnya ya? Iya sih, cuman apa syarat ulang? Nama Koko. Menurut Dr. Aisyah gimana kalau syarat ulang nggak apa-apa? Iya, supaya kami juga kita double karena kan waktu itu di Malaysia kan karena memang saat itu mereka betul-betul mau menjadi mu'alaf dan kita nggak boleh tunda-tunda terlalu lama. Betul. Kami waktu itu ini ulang tahun yayasan kami pas di sana di Malaysia karena kami belajar rehabilitasi itu di Malaysia sebelum ada BNN zaman dulu. Ada guru-guru yang ngajarkan rehabilitasi kami. Saya minta untuk jadi tuntun syahadat. Mereka bilang tapi nggak susah tuh ngurus surat. Memang nggak minta surat. Karena saya tahu bahwa nanti di Indonesia saya akan lagi untuk syahadat. Memang yang betul sih begitu ya. Namanya kapanpun orang itu mau menjadi muslim segera. Kalaupun nanti administrasi segala macam kita urus belakangan gitu. Memang sudah niat gitu. Tapi waktu itu belum tahu kalau mau di Kodondi. Oh gitu. Terus pokoknya udah kan dadakan kan. Syahadat dulu. Ya, syahadat aja dulu nanti gampang. Karena saya pikir di Al-Azhar bisa karena saya kan memang lulusan sana juga kan atau di masjid lain gitu. Tapi sampai di Jakarta udah lihat YouTube. Bisa tonton Kodondi. Nah, ke Kodondi aja nih. Saya bingung malah waktu Meli saya bilang, "Dokter Esa mau datang ke serius? Karena nggak percaya loh. Tanya dulu Bu, yang mana? Enggak, nanyanya namanya Aisyah pakai Y apa enggak gitu kan saya. Tapi saya tahu orang saya nonton. Enggak pakai Y. Iya. Kalau memang mau untuk sertifikat, tolong itu KTP-nya, KTP aja. Pinjam KTP-nya, saya foto, nanti untuk administrasi. Dua
kebetulan di bulan yang sama Juli. Oh, masih. Jadi udah mau Setahun yang lalu. Oh, setahun yang lalu. Iya, setahun yang lalu. Nah, dalam setahun itu perjalanan kita untuk kemana ya? Kita untuk selain ada pembimbingan juga, pembinaan. Nah, itulah terus muncul. Tapi pembinaan Islamnya sudah. Kalau Orendo karena dia direhabilitasi di tempat rehabilitasi kami intens memang. Koko karena dia agak jauh. Iya, agak kurang katanya. Kok Jimmy di mana tinggalnya? Saya di Ancol. Ancol. Di Dufan ya. Pademangan ya? Ke Karangbolong. Kalau itu kan kecamatan. Oh iya. Nah, ini KTP-nya masih Katolik. Iya. Bang Rendo? Iya, karena ada sertifikat juga. Karena Iya, makanya itu dia. keluarganya saya masih jadi satu sama orang tua. Iya. digital. Hah? Oh iya, saya baru. Iya, itu kan jadi KTP udah kebaca kan. Ini udah IKTP padahal ya? Iya. Seumur hidup. Diganti dikasihnya digital. Iya, sekarang digital. Jadi kebetulan tuh mau ganti Keterangan agama. Iya. sekalian. Mas. Iya. Mau umroh kok. Alhamdulillah, Masya Akhir Allah. September. Kapan? doain. Desember. Akhir September. Akhir September, Masya September. Allah. Jadi mau kami seminar Mekah. Ya. Minta izinnya gitu. Semoga dilancarin semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kami ada program umroh adik-adik mantan pecandu. Wes. Jadi programnya namanya pecandu umroh. Kalau ada mantan pecandu, ada mantan kafir juga ya. Iya lagi. Iya. Ini double. Udah mantan pecandu, mantan kafir. Berarti double mantan dong. Mantannya double. Sekarang mudah kok ganti keterangan agama di KTP kok. Iya kok. Dengan sertifikat itu nggak sampai sehari jadi di kelurahan. ya? Nah, Kakak juga, kakak. Iya, cari petugas Dukcapil di kelurahan. Dukcapil. Dukcapilnya yang mengganti keterangan agama itu petugas Dukcapil. Dukcapil namanya. Mereka kan biasanya suka ada perwakilan di kelurahan. Dukcapil. Berarti masih pengurusannya dari kartu keluarga ya? Iya, nanti. Saya masih pisahin dulu tuh. Nah, kalau bisa dulu, baru ganti keterangan agama. Tapi jangan lama-lama ya ganti keterangan agamanya. Tapi masih Cepetnya. mau ngapain dipisah-pisah? Jawab kapan sih? Kamu buat apa? Buat pasti banyak pertanyaan. Nah, saya orang yang susah ngomong lagi Bu. Kebanyakan dia menjadi mikir. Pindah alamat bilangnya pindah alamat. Pindah alamat. Pindah alamat kan saya tinggalnya di Rumah orang tua. Jadi mau pindah kemana? Baca kan ini jelas. Oh iya. Oh iya boleh. Ini boleh kirim saya. Gimana tuh kok? Skakmat. Gimana katanya tipsnya kok? Orang tua masih nanya. Gini. Belum tahu ya. Tuh, nih, tipsnya dikasih nih. Belum tahu karena papa saya sampai sekarang masih aktif di gereja dan sering ngasih penginjilan di mana-mana. Tapi dulu gua ganti KTP nggak pakai kakak kok. Hah? Tapi kakaknya kan jadi berubah. Di kakak juga pasti berubah. Oh iya, karena gua pas nikah aja langsung sama kakak udah. Pisah. Ya karena nikah, Oh, pas karena pisah. nikah. Gua ada buku nikah nggak kok? Hah? Buku nikah ada. Kunikah di mana? Kan Katolik kan nggak boleh pisah kan? Iya. Loh, Ya, kalau kau udah nikah. sama istri masih Saya atau sama istri yang pertama udah enggak. sudah enggak? Dan itu udah berpuluh-puluh tahun lah. Oh, sudah lama. Udah lama banget. Oh, oke. Ini kelahiran Bapak 69 ya? 69. Oh, oke. Si ayam berarti. Coba dong tanya, pakai berapa tahun? Ada salah itu malah salah. Lu udah sering sharing kok. Oh iya. Setengah dari umur saya. Setengah umur 25 tahun pakai. Dari muda berarti. Ya, Dari umur 25. mulai usia produktif saya, jadi saya produktif makai. Berapa kali masuk penjara? Masuk lapas kok? 6 kali nyaris 7. Yang ke-7 itu karena tes urin positif dan nggak ada barang bukti, jadi dimasukin ke rehab. Ketemulah sama ibu, bilang Jalannya ini kalau ya. nggak, waduh, Itu panjang udah lagi jalannya. aja hukuman. Kacau nih. Jago bikin sapi kok. Bener nih. Waduh. Dia produksi di sel. Hah? Di dalam apa? Sampai bikin? Iya. Mereknya apa tuh? Bepom nggak bepom halal nggak? Dapat Bepom itu. Dapat Bepom. MUI nggak? MUI halal.
Remigius Harsa Tono Masri. Kalau ini Bang siapa? Ronaldo berapa tahun pakainya? Oh masih 11 tahun. Kalau sekolah juga S3 tuh. 11 tahun maksudnya kok 11 tahun. Pakainya. Masya Allah. Alhamdulillah ya bisa balik ya. Pakai lagi ya. Ya itu kali rumahnya deket masjid kayaknya. Jadi pas azan itu ya sambungan tipis di kolbunya nyala itu. Nyala terus ya. Iya. Dekat masjid kan rumahmu kan. Ya kalau gitu untuk dapat sertifikat kita mendingan saja sadar. Iya betul. Mohon maaf nih Bu Ya, berarti. itu dulu. Yuk. Saya memang maunya begitu kok. Iya. Supaya inilah afdol aja. Biar afdol gitu. Masih belum berani tuh ada di YouTube. Iya justru itu keluarganya lihat ya. Afdolnya insyaallah. Ya manggil Siapa duluan silakan duduk sini. Yang tua dulu. Iya. Jaga-jaga kok. Keluarganya tetap kirim ke bapaknya. Kirim ke bokapnya. Saya malas ributnya doang, makanya saya beribadah tuh saya diem. Cukup saya dengan Allah aja. Asik. Masih diajak makan babi kan di rumah. Gini, segini. Saya Jadi nanti waktu salaman ada ganggu. Saya kalau diajak makan di rumah, saya selalu udah makan aja dulu, saya masih kenyang. Saya gituin. Di rumah masih masak babi. Oh kan saya nggak serumah. Oh, Cuman kadang-kadang kalau lagi kalau pengen datang. lihat orang tua, pas dateng dia lagi makan, ya sama-sama makan. Oh enggak. Kadang-kadang kalau kayak tahun baru kemarin, tahun Imlek, itu kan pasti ada itu. Iya. Sengaja saya nggak datang di hari kedua. udah habis. Udah habis. Iya memang udah nggak ada acara. Iya. Udah pada sibuk segala macam. Yang penting saya coba video call aja. Saya bilang saya lagi ada urusan. Diajak seminar. Pokoknya ngumpet jangan keluar. Handphone jangan diangkat. Seminar di Jeddah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di depan saya sekarang ada panggilannya siapa nih? Remigius Harsa Tono Masri ya. Panggilannya Kojimi. Alhamdulillah. Kojimi ini menyatakan diri untuk masuk dalam agama Islam ya. Berasal dari agama sebelumnya yaitu Katolik. Tinggal di daerah Jakarta Utara. Nah, sebelumnya seperti biasa ada 3 pertanyaan. Kojimi ini mau masuk agama Islam karena kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Oh tidak ada, tanpa paksaan. Alhamdulillah. Berarti atas kemauan sendiri ya? Iya. Orang tua kalau tahu kira-kira gimana? Ya selama ini memang saya tutupi dulu karena saat pertama ya. Mereka juga usianya udah tua. Okay. Jadi saya menghindarilah supaya mereka tidak banyak pikiran. Oke, maksud saya gini. Kalaupun sampai nanti Kojimi cari waktu yang tepat untuk ngasih tahu, kalaupun mereka nanti marah, Kojimi masih boleh membantah tapi harus dengan cara yang paling lembut, ya. Di Islam kita mengajarkan tetap harus sayang dan hormat kepada orang tua. Kalau sebelum Kojimi menjadi muslim sudah sayang dan hormat kepada orang tua, setelah jadi muslim justru harus lebih sayang dan hormat kepada orang tua, ya. Yang ketiga, di dalam Islam kan ada syariat-syariat yang harus dijalankan, yaitu setelah syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji jika mampu. Apakah Kojimi berjanji untuk melaksanakan syariat-syariat tersebut? Insya Allah. Alhamdulillah. Baik, kalau gitu kita jabat tangan, kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kojimi tolong ikuti saya dalam bahasa Arab, nanti dilanjutkan dengan terjemahan arti bahasa Indonesia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
Alhamdulillah sah ya. Alhamdulillah. Saya mau peluk dulu Ko Jimmy sebagai saudara saya yang seiman. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua istiqomah ya. Selamat Koko. Selamat ya. Kita bisa pelukan lagi nih. 2 kali pelukan. Ya, ini nyambung nih berarti ya, nyambung. Alhamdulillah, sekarang ada saudara Renaldo P. Lopulalan, betul? Iya, kok. Jakarta Pusat. Lopulalan nih marganya berarti marganya, ya? Kok. Marga mana nih? Ambon. Ambon, oke. Orang tua memang dari Ambon semua ya? Dua-duanya Ambon. Oke. Ini KTP Jakarta Pusat ya? Iya. Agama sebelumnya adalah Kristen. Juga Bang Renaldo ini menyatakan diri untuk masuk agama Islam. Iya, kok. Betul? Apakah Bang Renaldo ini mau masuk Islam nih atas keputusan sendiri atau mau sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Enggak ada, saya keputusan saya. Keputusan sendiri, alhamdulillah. Orang tua sudah mengetahui? Belum. Belum. Sama ya, seperti tadi pesan saya buat Ko Jimmy, Bang Renaldo juga kalau sampai nanti orang tua mengetahui dan marah-marah, Bang Renaldo boleh membantah tapi harus dengan cara yang paling lembut ya. Kemudian yang ketiga, di dalam Islam juga ada syariat. Apakah Bang Renaldo berjanji untuk menjalankan syariat tersebut? Bismillah. Ya, setelah bersyahadat ada sholat, zakat, puasa dan haji jika mampu. Ya, insya Allah dimudahkan ya. Iya, kok. Baik, kalau begitu kita berjabat tangan. Kita Bang Renaldo ikuti kata-katanya dalam bahasa Arab, kemudian nanti dilanjutkan dengan arti dalam bahasa Indonesia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Takbir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan. Pelukan lagi. Iya, mereka berdua jadinya. Alhamdulillah. Mantap ini, jadi nioronnya double. Alhamdulillah, tebel ya. Saya jadi pakai istilah dokter Aisyah nih, tebel gitu. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Dan insya Allah kita semua menjadi golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan insya Allah kita juga dihindarkan dari api neraka ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan merahmati kita semua ya, dan istiqomah dan insya Allah husnul khotimah. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.